Saya mulai ya. Saya sebagai host ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir di dalam pertemuan ini. Ini diskusi terbatas yang nanti akan dijelaskan oleh Irsyad lebih detail. Saya sebagai panitia ini hanya ingin membacakan aja beberapa aturan main. Ini sebenarnya aturan main yang umum aja, tapi saya bacakan saja supaya kita sama-sama paham aja. Diharapkan sudah hadir 15 menit sebelum acara, kemudian diskusi akan kita mulai jam 10. Ini udah lewat 2 menit. Diskusi mikrofon semua nanti akan dimatikan, tetapi semua bisa menyalakan sendiri oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi silakan menyalakan sendiri jika nanti akan kebagian untuk berbicara. Setelah narasumber, nanti teman-teman akan mengajukan diri untuk berbicara lewat raise hand. Raise hand itu posisinya Anda silakan klik manage partisipan. Itu di bagian bawah ada raise hand. Jadi silakan nanti ketika sesudah penangkap yang lain atau penangkap yang pertama sudah ini, silakan mengajukan diri. Nanti saya akan membantu moderator Irsyad untuk menunjukkan siapa yang duluan, siapa yang belakangan gitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan semuanya kebagian. Bagi mereka yang ingin mengajukan pertanyaan lewat chatroom juga dipersilahkan, nanti akan dibacakan. Kemudian diskusi ini akan berakhir pukul 12. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan efektif dan jam 12 bisa berjalan dengan baik. Oke, itu aja. Mungkin saya silahkan sekarang kepada Irsyad untuk memimpin jalannya. Silahkan, Irsyad. Ya, terima kasih Mas Husni. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, dan selamat malam juga. Saya Irsyad Rafsadi dari Pusat Paramadina, dan perkenalkan saya untuk memandu diskusi kita kali ini. Dan bersama kita saat ini sudah bergabung Nathanael Gratias dari Indiana, Amerika Serikat. Jadi saya tadi bilang selamat malam karena di tempatnya Nathanael sekarang pasti sudah menjelang tengah malam. Terima kasih Nathanael sudah begadang dan bergabung bersama kita di sini. Juga di tengah situasi di Amerika yang mungkin sekarang lumayan gawat juga ya. Nathanael nanti akan menjadi pemantik diskusi kita, dan saya yakin kita semua sudah kenal beliau. Tapi bagi yang baru kenal, Nathanael saat ini adalah postdoctoral fellow di Global Religion Research Initiative di Department of Sociology, University of Notre Dame, Amerika Serikat. Dan sebelumnya Nathanael juga di universitas yang sama memperoleh PhD-nya di bidang ilmu politik dengan disertasi tentang toleransi. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Ada beberapa panelis kita yang sudah hadir, ada Pak Zainal Abidin Bagir dari CRCS UGM, kemudian Mbak Sandra dari DSI Foundation, Pak Isan dari Direktur Pusat Paramadina, kemudian ada Pak Akmal Salim dari Kementerian Agama, Mbak Anda Sutomo, kemudian Mbak Desi, Mas Firdaus Mubarik, Mas Gede, Mbak Gita dari PSHK, Mas Hairus Saleh, CRCS UGM, Mbak Nuri Oktariza, kemudian Mbak Sofyan Aurisa, Mas Samsul Ma'arif di CRCS UGM, kemudian Mas Septa, Paramadina, Piandika Perkasa terakhir. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga kita semua dalam keadaan baik di tengah masa sulit seperti ini, dan semoga kita semua belum bosan ya dengan pertemuan-pertemuan online seperti ini. Bagi kami di pusat ini adalah minggu ke-6 kami bekerja di rumah, dan berarti ini sudah sebulan setengah kita bekerja di rumah karena kita sudah bekerja di rumah sebelum disuruh pemerintah, jadi agak lebih lama kerjanya. Nanti akan ada beberapa orang lagi juga yang hadir, tapi kita mulai saja diskusinya sambil menunggu yang lain bergabung. Jadi diskusi ini sebetulnya dirancang sebagai bagian dari diskusi rutin Pusat Paramadina yang membahas studi-studi tentang ilmu sosial, dan tema-temanya umumnya adalah berkaitan dengan riset dan advokasi kebijakan yang sedang kita lakukan ya. Dan biasanya diskusi ini kita selenggarakan terbatas saja di kantor, cuman karena situasi sekarang tidak memungkinkan itu dilakukan, jadi ini adalah alternatif online-nya gitu kira-kira. Tapi kami senang karena forumnya jadi bisa lebih besar dan tidak lagi terkendala oleh jarak, dan bisa ikut dari mana-mana. Tema diskusi kita kali ini adalah diskriminasi agama di Indonesia. Isu ini menjadi perhatian karena rupanya dalam krisis kesehatan yang kita hadapi sekarang ini pun diskriminasi dan permusuhan berbasis identitas itu masih saja kita temui ya. Beberapa waktu lalu misalnya di Bekasi, sekelompok warga membubarkan paksa keluarga yang sedang beribadah online di rumahnya. Meskipun katanya ini karena salah paham, dan mungkin ini juga belum separah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di India misalnya, yang kabarnya penanganan pasien pun sampai dibeda-bedakan atas dasar agama, tapi saya kira kita tetap perlu waspada. Nah, kebetulan pada akhir Maret lalu, papernya Nathanael baru saja terbit
terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies. Jadi masih hangat sekali papernya, dan temanya juga mengangkat soal kebebasan beragama dan diskriminasi agama. Nah, kita akan dengar selengkapnya nanti dari Nathanael mengenai papernya. Tapi sebagai pengantar, kira-kira paper ini berusaha melengkapi celah dalam studi-studi mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Jadi sebetulnya apa maknanya ketika kita mengatakan bahwa situasi kebebasan beragama kita itu memburuk? Bagaimana sebetulnya situasi kita ini jika dibandingkan dengan negara lain atau jika dibandingkan dengan periode waktu yang lain? Betulkah situasi ini adalah implikasi dari gelombang perubahan sejak pergantian rezim pada masa reformasi? Atau jangan-jangan tanpa reformasi sekalipun, seandainya misalnya Orde Baru masih berkuasa hingga sekarang, ya situasi kebebasan beragama kita kurang lebih akan sama buruknya juga gitu. Itu beberapa pertanyaannya kira-kira. Nah, sejauh ini belum ada yang mencoba menguji asumsi-asumsi itu secara eksplisit, dan di paper ini Nathanael mencoba menguji itu. Temuannya cukup menarik, beberapa hal memang berubah, tapi hal lain sebetulnya tidak mengalami banyak perubahan. Nanti Nathanael akan cerita selengkapnya mengenai temuan itu. Tapi sebelum saya serahkan ke Nathanael, mungkin saya perlu sampaikan dulu agenda diskusi kita. Jadi diskusi ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tadi kita sudah mulai tepat waktu, dan saya harap juga nanti selesainya tepat waktu juga, supaya kita tidak membuat Nathanael bergadang terlalu lama. Nanti setelah paparan Nathanael sekitar 20-30 menit, saya akan persilakan beberapa panelis untuk memberikan komentar awal. Pak Zainal mungkin, kemudian Mbak Sandra, dan Pak Isan. Lalu setelah itu Nathanael akan memberikan tanggapan balik, dan dilanjutkan setelah Nathanael memberikan tanggapan balik, kita bisa berdiskusi santai untuk 60 menit berikutnya. Saya harap kita semua bisa mendapatkan giliran untuk berkomentar, dan setelah ini saya akan persilahkan Nathanael untuk mempresentasikan papernya. Nanti mungkin bisa cerita juga, Mas Nathanael, bagaimana bisa muncul dengan pertanyaan risetnya ini, selain tentunya menceritakan bagaimana bisa sampai pada temuannya itu. Dan terutama yang tak kalah pentingnya adalah apa konsekuensinya bagi agenda advokasi kebebasan beragama kita. Silakan, Mas Nathanael. Makasih Irsyad. Oke, saya akan share screen sekarang. Makasih semuanya udah gabung dengan presentasi Zoom ini. Makasih juga Pusat, Mas Husni, Irsyad, Kak Icang buat kesempatannya buat presentasi. Seperti Irsyad tadi bilang, paper ini baru dipublish di Bulletin of Indonesian Economic Studies, meskipun sebenarnya udah di-accept dari Agustus tahun lalu, tapi baru keluar sekarang. Dan di paper ini saya pertanyaan sebenarnya. Satu, bagaimana kebebasan beragama Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain. Jadi pertanyaan pertama itu sifatnya spasial, membandingkan Indonesia dengan negara lain, terutama dengan negara mayoritas Muslim yang lain. Pertanyaan kedua, kita sering ngelihat di truk-truk atau di internet enak zaman Soeharto dibanding zaman sekarang kan, katanya begitu. Tapi bagaimana kenyataannya? Gimana kalau kita ngelihat data gitu? Apakah kebebasan beragama sekarang setelah Soeharto jatuh itu memang lebih buruk dibandingkan ketika zaman Soeharto? Itu pertanyaan riset saya kedua. Itu perbandingan temporal. Jadi saya tertarik dengan perbandingan spasial, membandingkan Indonesia dengan negara Muslim lain, dan juga perbandingan temporal, membandingkan Indonesia yang sekarang dengan Indonesia yang lalu, dan juga Indonesia yang mungkin terjadi seandainya Soeharto nggak jatuh gitu. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, saya pakai data yang sudah cukup dikenal di antara ilmuwan sosial, tapi mungkin jarang dipakai atau mungkin belum pernah dipakai untuk melihat kebebasan beragama di Indonesia. Data ini asalnya dari project oleh Jonathan Fox. Nama projectnya dia Religion and State Project, dan dia sampai dengan iterasi ketiga atau ronde ketiga. Oke, saya lupa bikin full screen. Sampai dengan ronde ketiga. Project ini melihat hubungan agama dengan negara dan agama dengan masyarakat di seluruh dunia. Project ini merupakan pengembangan dari Religious Freedom Report-nya Grimm and Finke tahun 2006. Para Madina dan C. Mazer pernah nulis tentang Grimm and Finke ini, dan juga pengembangan dari Religious Freedom Report-nya Pew Research Center. Seperti kita tahu, Pew Research Center setiap tahun mereka mengeluarkan laporan kebebasan beragama di seluruh dunia, menghitung level atau tingkat seberapa jauh pemerintah itu merestriksi agama, dan juga seberapa jauh masyarakat itu merestriksi agama minoritas gitu. Salah satu alasan saya tertarik dengan data ini, selain karena codingnya ekstensif, nanti akan saya coba jelaskan lebih detail, juga karena data ini tuh bebas di-download di mana-mana. Bisa di-download dari website ini misalnya salah satunya. Dan kalau kita download datanya, itu ada codebook-nya, bagaimana mereka coding indikatornya, bagaimana mereka memilih sumber data, itu ada penjelasannya di situ semua. Data Religion and State Project Round 3 ini mencakup 183 negara di seluruh dunia dari tahun 1990 sampai tahun 2014, jadi 24 tahun. Dan untungnya adalah
dari 24 tahun ini, salah satu di antaranya adalah tahun 98 di mana Soeharto jatuh. Jadi kita bisa membandingkan Indonesia sebelum Soeharto dan Indonesia sesudah Soeharto. Sumber data Religion and State Project ini berbagai macam. Mereka melihat laporan media lokal, terutama yang bisa diakses dari LexisNexis, juga laporan lembaga HAM, Human Rights Report, Amnesty International, laporan kebebasan beragama Kedutaan Amerika. Teman-teman mungkin juga udah tahu bahwa Kedutaan Amerika itu punya kewajiban, diwajibkan oleh Religious Freedom Act untuk membuat laporan kebebasan beragama tentang kondisi kehidupan beragama di negaranya masing-masing. Jadi Kedutaan Amerika di Indonesia juga bikin laporan kebebasan beragama demikian, dan Kedutaan Amerika di negara lain. Dan Religion and State Project ini juga melihat naskah akademik tentang kebebasan beragama. Jadi itu secara garis besar gambarannya data apa yang saya pakai dan cakupan datanya seperti apa dan bagaimana data ini dibangun gitu. Untuk membuat data ini lebih konkret, saya coba bandingkan data Religion and State Project ini, RAS, dengan laporan-laporan kebebasan beragama yang kita punya di Indonesia. Kalau menurut saya, menggunakan data RAS Project ini nggak berarti bahwa data ini lebih baik daripada laporan kebebasan beragama di Indonesia saat ini gitu. Kalau menurut saya, melihat data global seperti Religion and State Project dan melihat data yang lokal seperti laporan Star Institute, Wahid Foundation, Komnas HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, menurut saya sifatnya komplementari, bukan yang satu lebih baik dari yang lain gitu. Laporan-laporan kebebasan beragama di Indonesia itu kalau menurut saya sangat detail dan kaya dengan deskripsi kasus. Kita tahu apa terjadi di mana gitu. Kronologi kejadiannya juga sering diceritakan dengan cukup detail. Tapi saat bersamaan, ketika kita mendeskripsikan kasus terlalu detail, kita bisa kehilangan fokus dengan broader picture-nya. Dan kita bisa kesulitan melihat kesamaan kasus satu dengan kasus yang lain. Terutama kalau kita nggak punya sistem coding yang ekstensif dan konsisten gitu. Salah satu laporan kebebasan beragama di Indonesia yang punya sistem coding yang ekstensif dan konsisten, kalau menurut saya Indeks Demokrasi Indonesia. Itu dia bukan laporan kebebasan beragama, tapi ada section tentang kebebasan beragama dan mereka punya indikator yang cukup well defined, cukup dijabarkan dengan terbuka dan transparan tentang bagaimana mereka menilai indikator-indikator di tiap daerah gitu. Religion and State Project selain berbasis coding yang ekstensif dan konsisten dari tahun 90 dan sampai 2014, dia juga lintas negara. Jadi dia memberikan gambaran bukan cuma apa yang terjadi di Indonesia, tapi juga bagaimana Indonesia itu bila dibandingkan dengan negara lain. Dan kalau menurut saya ini memberikan kesempatan untuk menulis paper yang melengkapi, yang menambah pengetahuan kita tentang kebebasan beragama di Indonesia, bukan semata-mata dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sendiri, tapi melihat bagaimana kasus di Indonesia itu secara keseluruhan beda atau sama dengan yang terjadi di negara lain. Jadi salah satu motivasi saya ketika nulis paper ini adalah, oke, ada kasus-kasus demikian di Indonesia, ada deskripsi yang kaya sekali tentang kasus-kasus ini, ditulis oleh peneliti-peneliti di Indonesia, tapi gimana sih kita bisa melihat juga bagaimana Indonesia, bukan secara internal saja, tapi Indonesia dibandingkan negara lain. Di Religion and State Project itu ada banyak sekali variabel, ada banyak sekali dimensi dan komponen. Nggak mungkin satu paper itu mencakup seluruh dimensi itu. Karena itu saya fokus hanya pada tiga komponen yang menurut saya menarik dan penting. Komponen pertama adalah state discrimination atau diskriminasi negara terhadap agama minoritas. So fokusnya di sini adalah negara dan agama minoritas. Datasetnya juga punya diskriminasi diskriminasi negara terhadap agama mayoritas. Tapi saya nggak fokus di situ. Fokus saya di sini agama minoritas. So komponen pertama adalah state discrimination. Secara umum definisinya adalah peraturan legal formal yang membatasi agama minoritas. Misalnya pembatasan kegiatan beragama atau kegiatan beribadah melalui perda, melalui undang-undang, atau juga pembatasan publikasi karya cetak tentang suatu agama. Misalnya komunitas Ahmadiyah nggak bisa menjelaskan atau nggak bisa menyebarkan buku atau menulis buku, itu juga termasuk salah satu pelanggaran berdasarkan kriteria ini state discrimination. Ada 36 indikator yang mengukur state discrimination ini. Jadi ekstensif sekali. Terus yang komponen kedua yang saya lihat adalah religious legislation atau legislasi berbasis agama. Beda dengan state discrimination yang terkait dengan bagaimana bagaimana negara mendiskriminasi agama minoritas secara legal formal. Religious legislation lebih terkait dengan bagaimana ada peraturan-peraturan yang basisnya itu nilai agama, tapi nggak secara eksplisit mendiskriminasi agama tertentu atau agama minoritas. Umumnya indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur religious legislation ini terkait dengan isu moral seperti pakaian perempuan, blasfemi, penodaan agama, homoseksualitas,
alkohol, hal-hal seperti itu. Jadi nggak semata-mata mendiskriminasi agama minoritas, tapi lebih terkait dengan mengatur moralitas masyarakat. Yang ujung-ujungnya juga sebenarnya aturan demikian berbasis nilai agama, tapi secara kualitatif dia different, dia berbeda dengan state discrimination. Itu komponen kedua yang saya lihat dalam studi ini. Ketiga yang saya lihat di studi ini adalah societal discrimination atau diskriminasi masyarakat terhadap agama minoritas. Jadi kita nggak melihat lagi bagaimana negara mendiskriminasi agama minoritas, tapi kita melihat bagaimana kelompok masyarakat itu sendiri mendiskriminasi kelompok masyarakat lain. Kita tentu udah nggak asing lah dengan kelompok masyarakat seperti apa yang suka melakukan hal seperti itu. Di sini dataset ini punya 27 indikator yang mengukur tingkat diskriminasi sosial di masyarakat, misalnya perusakan tempat ibadah minoritas atau pelarangan tempat ibadah minoritas lewat demonstrasi atau lewat protes. Jadi ini 3 hal yang saya lihat: state discrimination, religious legislation, dan societal discrimination. Balik lagi ke pertanyaan riset ini. Pertanyaan pertama adalah perbandingan spasial. Bagaimana kebebasan beragama di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lain? Kita lihat discrimination dulu. Ini x-axisnya yang horizontal itu tahun dari 1990 sampai 2014. Y-axis yang vertikal itu level state discrimination atau diskriminasi agama terhadap agama minoritas. Berdasarkan data Religion and State Project ini, Indonesia itu garis tebal yang solid, sementara garis tebal yang putus-putus itu adalah rata-rata dari negara Islam, dari negara mayoritas Muslim lain. Garis putus-putus yang tipis, setiap satu garis itu melambangkan satu negara mayoritas Muslim. Kita bisa melihat bahwa tingkat diskriminasi negara terhadap agama minoritas di Indonesia itu lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan diskriminasi negara Muslim lain. Yang top 3 itu saya lupa apa saja, tapi itu ada Saudi Arabia di situ, ada Pakistan, saya lupa satu lagi apa. Tapi secara keseluruhan dari rata-rata ini, ternyata tingkat diskriminasi negara terhadap agama minoritas di Indonesia itu lebih tinggi dibanding rata-rata keseluruhan negara mayoritas Muslim lain. Jadi itu state discrimination. Legislasi agama atau religious legislation, x-axisnya horizontal axisnya sama, y-axisnya vertical line-nya juga tetap sama. Vertical line-nya sekarang adalah legislation of religion atau legislasi agama. Kita bisa melihat nilai Indonesia, skor Indonesia, garis tebal tidak putus-putus, itu masih lebih tinggi dari nilai rata-rata negara Muslim. Dan ada tren peningkatan di situ, nanti akan saya bahas lagi. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa state discrimination atau diskriminasi negara dan religious legislation Indonesia menurut data ini lebih tinggi dibandingkan state discrimination dan religious legislation di negara Muslim lain. Lalu komponen ketiga, societal discrimination atau diskriminasi sosial. Lagi-lagi kita bisa melihat bahwa tingkat diskriminasi sosial di Indonesia itu lebih tinggi dari mayoritas negara Muslim lain dan lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan negara Muslim lain. 2 negara yang di atas Indonesia diskriminasi sosialnya, yang paling atas itu Mesir, yang kedua itu Pakistan. Dan kita bisa diskusi nanti kenapa 2 negara ini, tapi hasil dari societal discrimination ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Indonesia itu punya tingkat diskriminasi sosial yang terhitung tinggi kalau dibandingkan dengan negara Muslim lain. Dan mungkin saya harus sebutkan juga di awal bahwa dataset ini Religion and State Project, dia nggak bicara attitudes, dia nggak bicara opini publik. Jadi setiap indikator itu dinilai berdasarkan laporan media, laporan human rights groups, naskah akademik. Jadi setiap indikator diberikan nilai berdasarkan actual incident, berdasarkan kejadian yang benar terjadi. Jadi bukan hanya opini publik. Jadi ini kita nggak bicara tentang toleransi masyarakat dalam artian toleransi sebagai sikap, sebagai opini gitu, tapi ke actual incidents-nya, insiden pelanggaran kebebasan beragama. Jadi itu jawaban atas pertanyaan saya yang pertama, perbandingan spasial. Melihat state discrimination, religious legislation, dan societal discrimination, ternyata tingkat diskriminasi negara, diskriminasi sosial, dan legislasi agama Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara Muslim. Sekarang pertanyaan kedua, apakah kebebasan beragama itu memburuk selepas kejatuhan Soeharto? Apakah kejatuhan Soeharto itu menyebabkan perubahan tatanan sosial sedemikian sehingga kebebasan agama menjadi buruk? Saya coba
jabarkan logika kuantitatifnya, bagaimana untuk menguji pertanyaan demikian secara kuantitatif. Kalau kita ingin melihat bagaimana apakah kejatuhan Soeharto itu membuat kebebasan beragama memburuk, maka kejatuhan Soeharto itu sebagai independent variable, sebagai variabel bebas atau sebagai prediktor. Idealnya kita akan membandingkan Indonesia sekarang di mana Soeharto itu jatuh tahun 98 dengan suatu Indonesia di mana Soeharto itu tidak jatuh tahun 98 dan masih berkuasa sampai sekarang. Tapi itu kan nggak mungkin dilakukan karena kita nggak punya Indonesia yang Soehartonya nggak jatuh tahun 98. Jadi perbandingan demikian tidak bisa dilakukan karena tidak ada Indonesia yang demikian. Kuantitatif untuk mengatasi hal ini, saya pakai namanya synthetic control method. Di papernya ada rumus matematikanya, tapi saya akan coba jelaskan dengan gampangnya aja. Karena kita nggak punya Indonesia yang Soehartonya nggak jatuh tahun 98, maka kita harus menciptakan dalam tanda kutip Indonesia yang demikian. Itu namanya synthetic Indonesia. Synthetic Indonesia ini akan sangat mirip dengan Indonesia yang sebenarnya, dengan actual Indonesia. Perbedaannya hanyalah Soehartonya nggak jatuh tahun 98. Bagaimana membuat sintetik Indonesia ini dengan menggabungkan berbagai negara berdasarkan variabel-variabel ini. Jadi diskriminasi negara, legislasi agama, diskriminasi sosial, GDP per kapita, persen populasi urban, tingkat demokrasi, dan tingkat keragaman agama. Saya menciptakan Indonesia di mana Soehartonya tidak jatuh dengan menggabungkan negara-negara lain sedemikian sehingga ketika negara-negara lain digabungkan, dia akan membuat Indonesia yang mirip dengan Indonesia seperti kita sekarang, tapi nggak ada kejatuhan Soeharto. Nanti dalam gambaran slide berikutnya mungkin akan lebih jelas. Sintetik dan actual Indonesia yang Soehartonya jatuh tahun 98 dan Indonesia yang Soehartonya tidak jatuh tahun 98 akan sangat mirip karakteristiknya sebelum 98. 98 itu Soeharto jatuh. Logikanya adalah trajektori atau lintasan kebebasan beragama sintetik Indonesia di mana Soehartonya tidak jatuh tahun 98 akan mencerminkan trajektori Indonesia seandainya Soeharto itu nggak jatuh. Dan dari demikian kita bisa compare, kita bisa bandingkan Indonesia yang sintetik dengan Indonesia yang actual. Hasilnya demikian. Ini synthetic control method untuk state discrimination. Solid line, abu-abu, sedikit abu-abu, itu Indonesia, actual Indonesia. Indonesia yang kita punya. Synthetic Indonesia itu Indonesia yang diciptakan dari menggabungkan negara-negara lain. Kita bisa lihat sebelum 98, itu perfect overlap. Sangat mirip karakteristiknya antara Indonesia dengan sintetik Indonesia. Kemudian setelah 98, sintetik Indonesianya agak naik sedikit dan actual Indonesianya juga agak naik sedikit. Jadi hal demikian menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto itu nggak memberikan efek yang signifikan dalam hal state discrimination karena mau Soeharto jatuh atau enggak, trajektori state discrimination itu ya seperti ini, meningkat tapi nggak terlalu banyak. Kemudian legislation prinsipnya sama, yang solid line abu-abu itu Indonesia, actual Indonesia, yang putus-putus itu sintetik Indonesia. Kita bisa melihat sintetik Indonesianya itu meningkat. Jadi, kalaupun Soeharto nggak jatuh tahun 98, kita bisa menduga bahwa religious legislation di Indonesia itu juga akan meningkat gitu. Tapi peningkatannya tidak sesignifikan kenyataannya yang kita alami. Karena actual Indonesia, garis abu-abu itu meningkatnya jauh lebih signifikan dibandingkan sintetik Indonesia. Ini berarti bahwa patut diduga dan ada bukti kuantitatif bahwa kejatuhan Indonesia itu kejatuhan Soeharto itu memperburuk tingkat legislasi agama di Indonesia. Untuk societal discrimination, patternnya sama, ada sedikit peningkatan di sintetik Indonesia, tapi level societal discrimination atau diskriminasi sosial Indonesia itu masih jauh lebih tinggi. Kita bisa melihat dari tahun 98 sampai tahun 2003 itu tinggi, kemudian turun, itu karena konflik-konflik di Poso dan Ambon. Tapi kemudian setelah 2004, 2005 itu sempat datar, tapi kemudian naik lagi. Itu kalau kita lihat codingnya, itu menangkap tumbuhnya ormas-ormas vigilante, ormas Islam seperti FPI dan teman-temannya itu. Aksi mereka semakin berani, aksi mereka semakin publik, dan mereka semakin punya political pressure yang kuat. Itu societal discrimination, salah satu drivernya, salah satu faktor pendorongnya kenapa meningkat adalah keadaan ormas-ormas demikian yang semakin punya power dan social political pressures. Kesimpulan, dari perbandingan spasial, tingkat diskriminasi negara, legislasi agama, dan diskriminasi sosial di Indonesia itu ternyata salah satu yang tertinggi di dunia Islam atau tertinggi dibandingkan negara mayoritas Muslim lain. Terus perbandingan temporal, ada evidence bahwa kejatuhan Soeharto itu memperburuk tingkat legislasi agama dan diskriminasi sosial. Bagaimana kita tahunya dengan membandingkan Indonesia yang sebenarnya dengan Indonesia sintetis yang kita konstruk dari negara-negara lain. Tapi dengan pendekatan yang sama, kita tidak melihat efek yang terlalu signifikan terhadap diskriminasi
negara. Jadi diskriminasi negaranya relatif stagnan. Negara tidak menjadi semakin diskriminatif. Pejabatnya mungkin iya, tapi itu tidak terlalu diukur oleh state discrimination yang lebih fokus kepada peraturan legal formal. Kalau saya melihatnya publikasi demikian buat saya bukan cuma buat dapat publikasi semata, tapi gimana kita bisa pakai penelitian-penelitian demikian untuk membantu kita dalam hal advokasi kebebasan beragama, advokasi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan gitu. Dan salah satu langkah yang menurut saya akan menarik untuk dicoba di Indonesia adalah memakai skema coding Religion and State Project ini untuk melihat kebebasan beragama di Indonesia, membandingkan provinsi-provinsi di Indonesia. Dan saya ingat buku dan presentasinya Michael Buchler tentang bagaimana provinsi-provinsi, kabupaten atau kota itu saling mencontek perda syariat. Jadi alih-alih ketika mereka ingin misalnya perda syariah melarang Ahmadiyah atau mewajibkan jilbab gitu, mereka nggak menulis dari ulang, tapi mereka copy and paste perda yang udah ada di provinsi lain. Demikian saya melihat kesempatan untuk melakukan advokasi. Jadi kalau kita bisa melakukan coding kebebasan beragama di Indonesia, di provinsi-provinsi di Indonesia, memakai skema coding dari Religion and State Project ini, kita bisa melihat indikator-indikator apa yang masih belum banyak, yang masih belum tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Dan mungkin advokasi bisa diarahkan ke situ sebagai upaya penangkalan dini. Mumpung permasalahan ini masih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, belum menyebar, mungkin kita bisa fokus ke containing, menjaga agar tidak menyebar. Mungkin demikian akan lebih efektif dibandingkan kita fokus ke sesuatu yang mungkin sudah menyebar, lebih susah ditangani. Jadi demikian, kalau ada pertanyaan, masukan, kritik, saran, akan dengan senang hati mendengarkan, atau kalau misalnya ada yang mau sharing tentang pengalaman advokasi kebebasan beragamanya, atau share insights, juga akan sangat membantu. Terima kasih sekali lagi buat waktunya dan kesempatannya. Terima kasih, Nathanael, atas presentasinya. Menarik sekali, dan saya kira ada banyak level yang bisa kita diskusikan dari presentasi maupun dari papernya Nathanael tadi, mulai dari level konseptual dan pengukurannya, yang tadi Nathanael mengusulkan usulan yang menarik, menggunakan dataset Religion and State untuk mengukur kebebasan beragama di Indonesia. Kemudian dari segi metode juga dan temuannya juga menarik, karena belum ada sebelumnya yang menggunakan metode itu, synthetic control method ya, untuk mengukur atau untuk menguji asumsi-asumsi mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Terus temuan-temuannya juga dari segi spasial maupun temporal juga bisa kita diskusikan lebih lanjut, selain tadi implikasinya bagi advokasi kebebasan beragama. Sebelum mempersilahkan kepada rekan-rekan yang lain untuk berkomentar, saya mungkin perlu mempersilahkan dulu beberapa panelis untuk memberikan tanggapan awal. Saya akan persilahkan kepada Pak Zainal Abidin Bagir dari ICRS dan CRCS UGM untuk memberikan tanggapan awal terhadap paparan Nathanael. Silakan Pak Zain. Iya, terima kasih. Pertama, terima kasih untuk pusat yang sudah bikin ini, dan juga terima kasih kepada Nathanael. Apa kabar di sana, Nathanael? Ya, saya langsung aja, saya menikmati baca artikel ini, sambil menikmati di tengah-tengah juga agak pusing, karena dulu S1 saya matematik, jadi dikasih rumus-rumus gitu lagi agak traumatik. Tapi ya, menarik. Saya mungkin ada 5 catatan, semoga berapa menit, Irsyad, saya boleh bicara. Yang pertama, untuk memperkaya saja soal konteks studi ini, klaimnya Nathanael di sini bahwa studi yang ada sekarang itu belum ada yang cukup sistematis untuk melihat religious freedom, khususnya dalam membandingkan baik dengan negara lain maupun dengan masa-masa sebelumnya. Dan yang sistematis itu dia lihat menggunakan 3 indikator yang tadi sudah disampaikan, di state discrimination, lalu religious legislation, dan social discrimination. Nanti saya akan kembali lagi ke soal ini, tapi saya mau membedakan juga di luar yang dilakukan oleh Nathanael. Sebetulnya kita juga bisa membedakan beberapa studi yang sudah dilakukan. Yang sudah disebut di sini misalnya studi yang dilakukan Setara, Wahid, dan untuk beberapa tahun dulu CRCS mengeluarkan laporan tahunan juga. Dan kemudian mungkin juga karena agak frustasi dengan urusan metodologi, akhirnya CRCS berhenti, memilih bentuk-bentuk laporan yang berbeda, yang lebih tematik itu. Saya kira kritik Nathanael bisa diterima soal itu.
Tapi ada satu hal lain sebetulnya yang, jadi kalau kita ngomong spesifik religious freedom ya, ada beberapa pendekatan juga saya lihat. Ada yang beberapa studi tidak terlalu banyak itu melihat kebebasan beragama secara lebih legal, dan dalam studi yang seperti itu saya kira ukuran-ukurannya lebih ketat. Maksud saya yang lebih legal itu merefer misalnya ke ICCPR. Ada sekian hak itu yang digunakan sebagai instrumen. Meskipun, dan itu ada juga beberapa laporan, bukan di Indonesia ya. Yang di Indonesia ada sebagian mungkin digunakan tapi nggak komprehensif, tapi di beberapa laporan internasional membandingkan secara cukup ketat beberapa hal yang ada di dalam ICCPR itu. Misalnya hak untuk beragama, lalu hak anak, orang tua, dan sebagainya yang terkait KBB dan lain-lain. Meskipun sekali lagi itu, yang saya nggak melihat yang mengeluarkan itu secara tahunan. Biasanya beberapa tahun itu baru keluar. Cuma saya perlu sebut itu karena menurut saya konsep kebebasan beragamanya penting untuk dilihat, dan saya nanti waktu bicara soal data saya akan kembali ke soal ini. Tapi konsep kebebasan beragamanya itu yang menurut saya penting dilihat. Kalau di Nathaniel di sini kan ada 3 tadi itu ya, state discrimination, lalu religious legislation, yang bisa diskriminatif, bisa enggak, level diskriminatifnya bisa beda-beda, dan sebagainya. Kemudian yang social discrimination yang agak lebih sulit dilihat. Kalau sebagian besar studi religious freedom yang lebih legal, ya lebih banyak melihat ke soal state discrimination itu. Kemudian ada juga studi yang beberapa yang menurut saya menarik, memberikan hal yang berbeda, seperti misalnya yang Carey Taylor, dia legal anthropology, melihat bagaimana satu kasus blasphemy misalnya dilihat secara etnografis dari mulai awal sampai peristiwa di pengadilan dan sebagainya. Yang saya cuma mau mengatakan bahwa studi semacam itu juga mengungkapkan hal-hal yang menarik dan penting. Kalau yang dalam studi dia sebut soal proses religion making itu. Nah, dalam situasi seperti ini, kelebihan studi Nathaniel saya kira jelas kelihatan. Salah satunya yang pertama, kelebihannya saya kira karena lebih tajam. Menurut saya in general, nanti kita tentu bisa diskusi lebih bagus. Beberapa temuannya atau banyak temuannya saya kira tidak mengejutkan. Sebagian juga sudah dibahas dan ini juga dinyatakan juga oleh Nathaniel. Tapi kelebihannya salah satunya ya ini metodenya testing yang nggak ada di tempat lain. Bisa jadi kita tahu hal tertentu tapi tidak tajam dan dengan evidence yang tidak kuat. Soal testing ini ini digression sedikit, ingat ada satu film yang baru keluar di Netflix 2 hari yang lalu, tapi saya udah nontonnya udah lama, film Awakening yang main Robin Williams. Itu film cerita tentang neurologis yang dia ngetes satu drug, terus seluruh dokter di situ ngomong, kan kita udah tahu itu. Terus dia bilang, iya, tapi kamu belum ngetes. Nah, itu yang saya kira dalam hal ini itu yang kelebihan dari studi ini. Dan kemudian yang klaim yang menarik saya kira adalah klaim cost effect tadi, yang nggak ada studi lain yang berani untuk mengklaim soal cost effect dengan menggunakan yang tadi sudah dijelaskan soal synthetic comparison unit. Nah, dengan kelebihan metodologis ini, temuannya tadi sudah disampaikan juga. Nah, saya mau dan seperti saya bilang tadi, temuannya menurut saya ya lebih tajam, lebih presisi gitu ya, atau mungkin kalau bisa dipakai istilah lebih klinis. Tapi saya ada satu hal yang saya berharap Nathaniel bisa memberi komentar atau menjelaskan dengan lebih jauh, itu soal data. Nah, soal data, Nathaniel sudah membela datanya dari RAS yang dalam banyak hal saya kira memang nggak ada data lain semacam itu. Itu mungkin kemungkinan yang terbaik, data terbaik. Di satu halaman, lupa saya halaman berapa, tapi saya lihat sebentar di sini, Nathaniel sudah memberikan penjelasan atau counter untuk kritik kalau data itu dipertanyakan dari segi reliability-nya, karena ada reporting sebelum 98 yang mungkin tidak banyak karena situasi di masa itu seperti yang kita tahu gitu. Penjelasan itu bisa diterima, diantaranya bahwa itu akan sumbernya bukan cuma lokal, tapi ada sumber-sumber data internasional. Tapi saya khawatir ada satu hal, ini yang saya ingin dikomentari, yang lebih mendasar dari segi data atau pelaporan data itu. Konsep, dan ini agak konseptual juga, konsep religious freedom itu kan baru sebetulnya, baru berkembang, bukan baru ya,
barunya itu sebetulnya sudah mulai 1948, sejak Universal Declaration sudah ada, lalu ada ICCPR tahun 60 sekian, 65 apa 66 lupa saya gitu. Tapi bahasa religious freedom itu saya kira baru. Tahun 90-an orang nggak bicara religious freedom. Ada data-data yang di RAS tadi saya sempat lihat juga masuk ke websitenya itu mengungkapkan konsep seperti itu. Tapi di sininya itu mungkin ada fakta segala macam yang tidak disebut sebagai event atau data religious freedom. Di Indonesia sendiri saya kira bahasa itu baru dipakai ya setelah tahun 2000, bahkan kalau advokasi itu baru mulai tahun 2005, tiba-tiba seperti muncul banyak kasus religious freedom. Saya ambil satu contoh aja, misalnya tahun 1993 itu ada peristiwa Haur Koneng yang saya lupa di mana di Jawa Barat itu, yang rame dan banyak dilaporkan. Tapi saya curiga, saya nggak tahu ya, karena itu saya cuma ngomong curiga. Saya curiga ini bukan isu agama. Itu ya waktu itu ada isu kriminalnya juga. Kalau saya nggak salah ada lurah yang dipukuli atau apa, bergabung dengan isu tanah segala macam. Nah, isu seperti itu kalau muncul sekarang, dia akan masuk data sebagai isu agama. Rujukannya jelas, aliran sesat segala macam, nanti ada pakor pakem, ada yang ngasih fatwa dan lain-lain gitu. Tapi pada tahun 93 itu ada peristiwa seperti itu yang saya kira tidak menjadi data agama atau data kebebasan beragama. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di internasional juga. Data soal kebebasan beragama itu lebih banyak setelah tahun 2000-an itu juga bukan karena di Indonesia setelah demokratisasi, tapi juga kita bisa lihat misalnya Komite Kebebasan Beragama Komite Kebebasan Beragama Internasional yang punya Amerika itu dibentuk baru tahun 1998 dan kemudian setiap tahun mengeluarkan laporan akademik itu dan mereka breakdown apa itu religious freedom, apa itu pelanggarannya dan sebagainya. Kemudian bahkan di PBB pun itu Human Rights Council itu baru dibentuk tahun 2006 dan kemudian ada data-data, laporan segala macam, lalu ada UPR misalnya, Universal Periodic Review, di mana negara datang ke Jenewa, masyarakat sipil bawa datanya juga datang ke Jenewa segala macam, itu yang signifikan baru mulai tahun 2012, jadi baru. Jadi meskipun kita bisa ngomong isu kebebasan beragama itu sudah lama, tapi sebetulnya konseptualisasinya baru. Nah, itu yang membuat saya agak curiga dengan data sebelum tahun 2000 itu. Bukan cuma 98 di Indonesia, tapi 2000 dalam konteks yang internasional sekalipun. Dengan satu contoh tadi itu. Itu nomor satu. Lalu yang nomor dua, dan ini mungkin saya tadi sempat ngecek juga, kemarin sempat ngecek juga masuk ke RAS juga, untuk membandingkan ya, misalnya, ini kecurigaan saya nih. Beberapa data yang saya baca soal religious freedom, diantaranya ada satu perbandingan konstitusi, pernah itu yang Dian Shah yang dari Singapura, kemudian ada juga yang dikeluarkan oleh State Department Amerika juga, yang judulnya Respecting Rights, itu yang mengukur blasphemy law. Jadi bikin ranking, kalau saya nggak salah 100 sekian negara dari sisi blasphemy law. Indonesia itu lebih buruk dari Malaysia dan Brunei. Dan menurut saya keliru. Kalau kita lihat itu nggak benar. Ahmadiyah itu udah nggak ada tempatnya, Syiah nggak ada tempatnya di Brunei, di Malaysia. Tapi di sini Ahmadiyah masih beribadah. Ya sekali-sekali diserang ini segala macam, tapi ada di situ. Syiah itu satu Muharram meskipun rame-rame selalu bikin ritual segala macam. Ini beberapa anekdotal ini aja ya, contoh-contoh gitu aja. Cuma itu yang membuat saya ragu dengan perbandingan antar negara, karena mungkin model data yang dicari ini adalah model yang sensitif, itu satu hal, dan kemudian perhatian di dalam negerinya tidak cukup besar, sementara di Indonesia itu sangat besar. Nah, saya kemudian mencoba membandingkan, cuma menarik, saya buka RAS itu, saya coba bandingkan Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi. Nah, Saudi jelas paling jelek lah. Indonesia itu di 4 indikator, religious regulation, lalu discrimination of religious minority, state funding, social discrimination, semuanya 3, which means high. Malaysia itu 3 semua, kecuali yang social discrimination 2. Brunei 3 semua, kecuali social discrimination 1. Nah, jadi dalam hal social discrimination, kalau kita lihat data itu, Malaysia dan Brunei itu lebih baik, itu menarik menurut saya. Dan di Indonesia lebih buruk. Dan itu saya kira menunjukkan sebetulnya bahwa masyarakat mau diskriminatif aja nggak bisa. Di mana di Brunei dan di Malaysia.
ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Nah, cuma saya ngelihat rankingnya Indonesia dan Malaysia, saya bandingkan dua negara ini aja, itu saya masih agak nggak terlalu convince lah bahwa ranking seperti itu benar. Nah, mungkin yang Nathaniel yang lebih kenal dengan data dari RAS bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Bagaimana sih data itu on the ground dikumpulkan? Kalau saya pernah coba ngecek kalau yang semacam laporan yang State Department Amerika itu, menurut saya agak ceroboh cara mereka mengumpulkan datanya. Saya tahu ada beberapa orang di UGM yang sering dikontak juga untuk mengumpulkan data-data semacam ini, termasuk yang untuk Pew Research on Restriction dan sebagainya, dan itu cukup terbatas. Itu mungkin pertanyaan saya yang penting, mungkin 2 menit lagi aja. Satu, soal di satu hal di bagian discussion itu Nathaniel mencoba menjelaskan ya dari hasil yang sudah diperoleh, kemudian apa penjelasannya, dan mau menggunakan apa yang disebut sebagai lens of institutional and societal changes dari demokratis Indonesia itu. Dan di situ mengutip beberapa kali yang cukup banyak dikutip juga dari tulisannya Aang Suryana yang saya belum baca. Saya sempat melihat tapi nggak sempat coba cari tapi nggak sempat melihat. Cuma menurut saya ada satu klaim juga di situ yang cukup meragukan. Misalnya salah satu contoh aja ketika bicara soal political change, dia mengklaim bahwa judiciary Indonesia lebih independen setelah demokratisasi. Dengan contohnya adalah blasphemy. Saya kira justru kasus-kasus blasphemy menunjukkan bahwa judiciary Indonesia tidak independen. Tidak independennya mungkin tidak selalu dari negara, tapi dari masyarakat. Saya pernah mentraining misalnya hakim-hakim untuk khusus spesifik isu penodaan agama, dan semua hakim yang pernah mengadili kasus penodaan agama itu hampir semua itu ngomong mereka tidak independen. Mereka harus mendengarkan orang-orang yang datang itu, dan seringkali mereka mengambil keputusan itu terpaksa. Ini diakui oleh hakim sendiri. Nah, ini salah satu contoh yang menurut saya menunjukkan ada beberapa hal lain yang perlu dilihat lebih dalam, dan mungkin tentu kita tidak bisa menuntut terlalu banyak. Maksud saya begini, studi yang dilakukan Nathaniel ini punya kelebihannya sendiri, tapi saya mau mengingatkan bahwa ada hal-hal lain yang perlu dilihat secara lebih dalam, mungkin dalam beberapa hal bahkan lebih etnografis untuk melengkapi itu juga. Dan ini ada pengaruhnya juga. Hal terakhir dalam kesimpulannya Nathaniel menyebut soal saran untuk advokasi ya. Menurut saya kesimpulan bahwa dalam hal state discrimination itu tidak terlalu buruk dibanding Indonesia, sintetik Indonesia tadi itu. Tentu tidak berarti bahwa itu tidak perlu diadvokasi. Itu masih banyak yang bisa diadvokasi dan penting juga, cukup sentral menurut saya. Tapi juga ada hal lain yang ini hal terakhir yang saya tanya tadi, kan mau ngelihat sebetulnya juga apakah ada kemunduran segala macam, karena kalau makin tinggi di dalam beberapa grafik Nathaniel itu berarti makin buruk. Saya sebetulnya punya pertanyaan juga, apakah ada kemajuan apa enggak? Dalam berapa hal menurut saya ada. Dalam hal state legislation itu ada. Ya, kita bisa ngomong misalnya dalam hal seperti amandemen Undang-Undang Dasar dan sebagainya, dan kemudian hasil Mahkamah Konstitusi yang isu aliran kepercayaan, meskipun tidak radikal sekali hasilnya, tapi menurut saya itu salah satu contoh perbaikan dalam satu level tertentu yang untuk mengimbangi upaya melihat apakah ini sekarang lebih buruk apa enggak. Kita bisa melihat juga dalam beberapa hal tertentu sebetulnya ada kemajuan yang bisa dicatat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Zain. Ya. Komprehensif sekali catatannya. Saya juga jadi kesulitan untuk memotongnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Sandra. Apakah Mbak Sandra ada catatan yang ingin disampaikan untuk papernya Nathaniel? Mbak Sandra minta agar slide-nya ditampilkan lagi. Bisa kira-kira? Boleh. Halo, makasih. Nathaniel, salam kenal ya. Halo Mbak, ya. Halo semua, saya menikmati sekali presentasinya. Saya mau ada dua hal, tapi mungkin ini pertanyaan ya. Tapi saya mau minta penjelasan dulu. Kalau boleh saya minta slide-nya ke yang sintetis versus actual, tapi sebelum Anda sampai di grafik, boleh lihat nggak, Nathaniel? Nah, this one. Maaf kalau udah ada di paper ya, tapi mungkin dari beberapa teman-teman yang belum lihat papernya juga mungkin perlu juga dijelaskan. Saya cuma ingin mengetahui saja bahwa ketika membuat, ini pertanyaan ya, ketika membuat Sintetik Indonesia itu, yang digabungkan adalah, apakah benar asumsi saya adalah
hal-hal yang dibikin bullet points ini. Nah, di mana tempat isu-isu lain yang sangat melekat dengan otoritarianismenya Soeharto, misalnya pembatasan berbicara dan hal-hal anti demokrasi lainnya. Nah, apakah ketika membuat sintetik Indonesia itu tempat itu di mana di dalam bullet points ini? Apa enggak indikator demokrasi memang tadi ada ya, politi 4 itu. Nah, tapi aku ingin melihat sebetulnya lebih dibicarakan hubungan antara demokrasi yang lainnya, karena kan kebebasan beragama itu adalah bagian dari tatanan demokrasi. Nah, tapi hubungan antara kebebasan beragama dengan aspek-aspek demokrasi lainnya yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan isu kebebasan beragama itu bagaimana sih kiranya gitu ya? Itu yang pertama. Lalu saya juga ingin bertanya, ini pertanyaan juga yang kedua. Begini, bisa nggak berbicara sedikit tentang berkelindannya societal discrimination dengan religious legislations ini? Karena hampir mirip sebetulnya dengan yang disebutkan oleh Zen barusan gitu ya, tentang kebutuhan dari hakim-hakim untuk mendengarkan tekanan-tekanan dari banyak pihak. Jadi tekanan itu bukan hanya dari state tapi juga dari society. Nah, kita juga sering mendengar bahwa politisi itu sebetulnya juga nggak kepengen amat kok bikin religious legislation gitu ya. Tetapi karena society, maka mereka membuat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa enggak, sebenarnya society itu seperti model of and model for di dalam apa namanya bahasanya Gertz misalnya. Jadi ya yang satu membesarkan yang lain. Jadi semakin banyak religious legislationsnya, semakin besar hak yang dirasakan dimiliki oleh kelompok masyarakat untuk melakukan social discrimination. Jadi bisa nggak tolong sedikit, mungkin pasti sudah memikir ini lebih banyak, tadi mungkin nggak sempat aja untuk diomongin. Saya ingin mengetahui, karena ini kan nggak bisa kita lihat secara terpisah saja, hubungan di antara yang kedua itu bagaimana sih gitu ya. Itu aja 2 pertanyaan saya, selebihnya saya cuma mau mengatakan bahwa saya senang sekali dengan diskusi ini. Terima kasih ke pusat, makasih udah ngajak. Juga apa yang dikatakan oleh Anda soal advokasi itu memang harus lokal, saya rasa kita semuanya di sini yang memang udah teman-teman yang memang mengerjakan advokasi ini, saya rasa bisa mengatakan bahwa ya memang itu strateginya gitu ya. Memang kita harus bekerja di level yang paling lokal. Nah, dalam konteks itu sebetulnya studi ini bisa membantu, tetapi juga memang tugas dari teman-teman yang bekerja di tingkat lokal ini tidak lebih mudah begitu saja karena ada studi ini, karena pada akhirnya di tingkat-tingkat lokal itu yang sangat berperan di dalam melihat, di dalam memastikan bahwa religious legislation konteks menjadi lebih baik, societal discrimination bisa dihindari atau ditekan dan sebagainya. Itu is very contextual. Jadi saya setuju bahwa advokasinya harus di tingkat lokal, tapi mungkin if you can speak a little bit about, kalau bisa menjelaskan sedikit tentang gimana sih studi yang sangat higher, sangat tinggi di dalam diskusinya ini bisa membantu konteks-konteks advokasi di tingkat yang lokal. Mungkin itu dulu. Makasih ya. Terima kasih, Mbak Sandra. Pertama-tama terima kasih ya Nathanael udah mau menemani kita begadang-begadang ini. Saya minta dipindah waktunya, kata Nathanael nggak apa-apa, dia yang mengabdi ke kita gitu. Karena teman-temannya yang lebih banyak di sini. Jadi congratulations also for the paper. Selain BF, Nathanael juga baru terbitin paper di democratization. Jadi ini senang sekali, dan saya mau klaim Nathanael itu teman kita yang lama saat ya. Jadi jangan jemput Notre Dame juga, dia hanya Notre Dame tapi juga jemput pusat lah sekali-kali gitu. Paper kita mengenai kontroversi gereja di Jakarta itu kan Nathanael juga yang ngelola ya, yang ngasih duit Sandra, bukan Sandra, Zainal. Yang kedua, saya sekalian nih, jadi agak susah ngomong sesudah Zen dan sesudah Sandra. Jadi udah beberapa hal yang saya siapkan sudah disampaikan Zen dan Sandra. Saya mau menegaskan saja mungkin ya, Nat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 saya mau singkat menjadi umum saja ya. Yang pertama, yang umum lagi-lagi buat saya sih ini kan data agregat gitu ya versus studi mendalam gitu kan, yang kita terima banyak dan kuat kata Nathanael, dan saya setuju. Kita pernah bikin report khusus mengenai laporannya CRCS dan Setara dan sebagainya 2007 atau 2008 dulu ya, dan kita sebut bahwa ini kebajuan yang luar biasa loh dari advokasi kebebasan beragama, dan ini adalah produk dari demokrasi. Jadi meskipun ada kritik kita kepada laporan itu adalah cermin dari makin kuatnya advokasi kebebasan beragama di Indonesia di masa demokrasi, di bawah demokrasi,
Dan tentu saja meskipun ada beberapa kelemahan, itu yang kita puji dari segi itu ya. Jadi lagi-lagi ini Nathanael datang dengan model yang lain yang tadi ya, perbandingan spasial sama perbandingan temporal dan sebagainya gitu. Nah, nanti di poin berikutnya saya akan sampaikan yang saya mau nanya apa yang bisa dilakukan untuk kita memperoleh studi atau data kuantitatif di level yang subnasional. Nah, bukan di nasional gitu kan, karena perbandingan seperti yang ditampilkan oleh RAS dan sebagainya ini kan levelnya nasional gitu, Indonesia dibandingkan dengan Mesir dan sebagainya, which is good for Nathanael as a comparativist, tapi mungkin kurang begitu berguna ya buat kita yang sedang bekerja di lapangan di apa yang tadi Sandra juga bilang bahwa lokal nih makin penting gitu. Jadi kalau saya kembali ke yang mengenai data tadi yang umum, yang agregat dengan yang studi-studi antropologi, saya kira yang pertama itu bisa inspiring kita untuk datang dengan pengukuran yang lebih presisi gitu ya, Nat ya. Jadi itu juga yang dulu misalnya membuat kita sadar mengenai perbedaan aspek antara state regulations dengan societal regulations gitu. Ada aspek konstitusi dan sebagainya. Saya kira temuan-temuan besar dengan membandingkan dengan negara lain, Indonesia dengan negara lain adalah menemukan cara bagaimana para sarjana itu melihat aspek-aspek diskriminatif dari kehidupan beragama di satu negara gitu. Dan saya kira itu sejauh terkait misalnya Finke dan Green itu sudah sampai itu ke kita dugaan saya ya. Jadi Zen saya setuju dengan komentar Zen mengenai kelemahan data-data agregat tadi, tapi saya duga dengan makin solidnya kampanye kebebasan beragama di dunia, data-data itu akan juga makin solid ya, amnesti makin kuat dan sebagainya gitu ya. Ada yang tadi juga sudah dikatakan oleh Nathanael bahwa ada tugas dari pemerintah Amerika Serikat untuk tiap tahun kedutaannya mengeluarkan laporan dan sebagainya. Jadi meskipun saya setuju dengan Zen, saya juga menduga bahwa makin ke depan itu makin baik laporannya gitu ya. Jadi yang pertama ya kita lihat aja mana yang kelebihan di satu model data dan kelebihan di model data yang lain. Saya senang sekali membaca tulisannya Tere seperti yang disebut sama Zainal. Seperti halnya saya sangat tercerahkan ketika membaca tulisannya Sandra misalnya mengenai everyday intolerance kan, ya, intoleransi sehari-hari yang beberapa bulan lalu diterbitkan. Jadi saya kira itu gunanya ya. Nah yang kedua, saya lebih masuk ke Indonesia karena Nathanael juga berbicara mengenai tentang perlunya advokasi, dan saya tahu Nathanael ini juga adalah seorang yang bukan hanya scholar tapi juga aktivis gitu kayak kita semua. Nah pertanyaan saya persis kayak tadi itu karena sementara data agregat itu berguna untuk perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain, what can we do pada level yang subnasional gitu kan? Saya kira setara ya, yang mencoba untuk membuat misalnya indeks toleransi atau intoleransi kan dan sebagainya gitu ya. Bagaimana itu bisa ajak, bagaimana itu bisa punya model pengukuran yang sama dibanding satu dengan yang lain, karena dan ini lagi-lagi kalau kita berbicara mengenai advokasi ya, berguna tuh rupanya data-data seperti itu baik dalam pengertiannya yang baik maupun yang buruk. Yang baik misalnya adalah bahwa satu daerah belajar dari daerah lain. By the way, yang kita maksud level lokal juga bisa berbeda itu antara provinsi dan kota dan kabupaten misalnya ya. Yang kalau sedikit ya ngomong tentang pekerjaan pusat, itu FKUB misalnya ada di level provinsi dan ada di level wali kota dan kabupaten. Jadi bagaimana kita punya data yang lebih komprehensif dengan presis, dengan tingkat pengukuran yang sama sehingga bisa dibandingkan satu sama lain di level subnasional gitu ya. Dan bagaimana kalau tadi kamu berbicara mengenai ini berguna untuk dalam rangka mengadvokasikan, how that kind of data could be berguna gitu loh buat teman-teman gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Sandra udah menyinggung soal ini tadi, tetapi saya ingin tahu bagaimana karena Nathanael mendasarkan diri pada antara lain ya, pada RAS, mungkin bisa diceritain sedikit bagaimana RAS menjawab hubungan antara 3 variabel besar tadi yang saya duga akan saling berpengaruh satu sama lain ya, yaitu state regulation, societal discrimination, sama religious legislation gitu. Bagaimana itu bisa berkaitan satu sama lain, karena jangan-jangan itulah yang
yang terjadi tapi nggak bisa ditangkap, hanya bisa ditangkap oleh studi-studi kayak TLD, kayak studinya Sandra mengenai everyday intolerance gitu ya. Bagaimana orang-orang itu menyikapi masalah ini ya? Apakah misalnya jangan societal regulations itu justru malah meningkatkan state regulations dan sebagainya. Kalau kita mau curiga sedikit ya, ini kan studi-studi mengenai negara-negara demokrasi yang sudah lama, or democracies, padahal kita tahu bahwa negara-negara post-kolonial itu ada masalah besar sekali mengenai state building dan sebagainya, ada FPI dan sebagainya. Jangan-jangan MIGDAL benar, MIGDAL dalam pengertian ada state in society, ada society in state gitu kan, yang saling berpengaruh. Nah, yang kita tahu kan ini berpengaruh sekali di level lokal gitu ya. Bagaimana ketiganya ini saling berpengaruh dan bagaimana itu kalau Nathanael saya kira di dua yang terakhir gitu ya, yang lebih menekankan itu, sementara scholar bekerjanya di level yang pertama, tetapi bagaimana itu saling bekerja, saling mempengaruhi satu sama lain. Saya kira itu sedikit catatan saya mengenai The Presidents ya, dan lagi-lagi menambah catatan Zen tadi. Saya nggak tahu, Nathanael banyak mengandalkan tulisannya Aan atau siapa. Saya juga belum baca mengenai itu tulisan itu. Tetapi struck me agak ill-defined gitu, somehow, karena membandingkan semua presiden itu seperti sama sebagai agent ya dalam perubahan sosial dalam soal ini. Karena Bill Liddell itu belajar mengenai presidensis ini ya, dan dia percaya sekali bahwa jangan-jangan aktor itu betapapun dia terbatas oleh banyak hal bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, saya ingat sekali Gus Dur ya. Gus Dur itu nambah satu agama lain dari hanya 5 agama menjadi 6 gitu. Itu big deal loh gitu. Dan sampai sekarang jangan-jangan makamnya itu masih didatangi oleh orang-orang Tionghoa karena ingin bersyukur mengenai itu kepada Gus Dur gitu ya. Yang diperkokoh oleh keputusan Mbak Mega untuk menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional gitu. Jadi jangan-jangan kamu terlalu menekankan societal change dan sebagainya yang juga jangan-jangan berimplikasi pada sebenarnya diskriminasi sosial yang mempengaruhi negara. Tetapi ada orang-orang yang kekeh kayak Gus Dur yang stubborn gitu ya, yang seringkali menjadi hero para aktivis gerakan kebebasan beragama gitu. Jadi dan kalau kita lihat kemudian ya pada SBY, tetapi apalagi pada presiden kita yang sekarang yang mencampur adukan antara mudik sama pulang kampung, itu kelihatan sekali bedanya gitu ininya. Gitu saya mau teasing out. Maaf kalau kepanjangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Ihsan. Sebelum saya serahkan ke rekan-rekan yang lain untuk berkomentar, saya kira saya perlu serahkan dulu ke Nathanael untuk menanggapi. Tadi saya mencatat Pak Zainal punya banyak komentar yang menarik. Beliau bertolak dari komentar terkait data yang menurutnya tidak hanya bermasalah karena misalnya sebelum 98 itu terbatas datanya, tapi dari segi konseptual juga periode-periode sebelum 2000, 1998 itu belum terlalu muncul konsep kebebasan beragama, dan itu juga menurut beliau berpengaruh. Selain tadi juga mempersoalkan perbandingan data antar negara dan beberapa hal dalam diskusi di paper Nathanael. Kemudian Mbak Sandra tadi juga dalami lagi terkait dengan metode sintetik tadi, poin-poin yang dijadikan poin perbandingan antara situasi real dengan yang sintetik, dan Mbak Sandra juga mencoba meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai hubungan antara berbagai komponen tadi ya, 3 komponen yang ada di RAS tadi, yang juga diperkuat oleh Pak Ihsan, dan Pak Ihsan tadi juga mencoba menanyakan lebih lanjut soal follow up kalau kita mau membawa ini ke dalam subnasional gitu, baik dari segi riset maupun dari segi advokasinya. Teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan ditampung dulu, disimpan dulu, dan nanti Mas Husni akan mencatat antriannya. Sambil mencatat, saya persilakan dulu Mas Nathanael untuk memberikan tanggapan balik. Silakan, Nathanael. Makasih Mas Zen, Mas Sandra, Kak Chang. Pertanyaannya berat-berat. Saya pikir saya akan coba jawab pertanyaannya singkat-singkat dengan padat dan jelas, hopefully. Jadi bisa dengar dari teman-teman yang lain. Poin Mas Zen tentang data, totally justified, bahwa menurut saya menarik, dan saya setuju bahwa konsepsi kita tentang kebebasan beragama itu evolving dari waktu ke waktu. Apa yang dulu bukan isu kebebasan beragama bisa jadi sekarang dianggap isu kebebasan beragama gitu kan. Dan saya nggak pengen membela datasetnya berlebihan karena jelas mereka juga punya banyak kekurangan, tapi saya pikir dataset itu sedikit banyak sudah mencerminkan evolusi demikian, karena kalau misalnya kita bandingkan RAS dataset yang round 1 dengan round 3 itu bedanya cukup jauh banget.
item-item baru yang tadinya nggak ada di RAS 1, kemudian dijabarkan di RAS 3. Jadi kalau buat saya itu mencerminkan juga setidaknya evolusi pemahaman penelitinya tentang kebebasan beragama yang semakin lama semakin kompleks. Jadi sedikit banyak, meskipun mungkin nggak sempurna, itu sudah terrefleksikan di dataset yang jelas akan ada yang missing gitu. Bagaimana datanya dikumpulkan, deskripsinya bagaimana data yang dikumpulkan adanya di bukunya Jonathan Fox tahun 2008-2009. Itu dia menjelaskan project-nya, dia nggak gather data on the ground. So mereka bukan kayak misalnya VDEM atau Religious Freedom Report yang minta expert buat rating. Kalau saya baca deskripsi project lengkap, dan kalau pemahaman saya benar, mereka lebih relying ke data yang sudah ada gitu. Jadi mereka relying ke data yang sudah ada, dikumpulkan oleh orang lain. Jadi mereka nggak nurunin tim ke masing-masing negara demikian. Dan karena mereka udah running ini dari tahun, saya lupa RAS 1 tahun berapa, tapi mereka keep the database, jadi mereka bisa go back with data dari tahun yang lalu itu yang sudah dikumpulkan dari tahun ini. Kemudian melihat kemajuan, definitely yes, mungkin for the next paper. Dan kalau mau dielaborasi, kemajuan ini bukan cuma bisa dilihat dari gini. Kalau misalnya kita bisa mendefinisikan kemajuan tadi dari dua hal. Satu, kemajuan membandingkan Indonesia dari dulu dan sekarang. Jadi kita melihat Indonesia saja, atau kita bisa melihat Indonesia dibandingkan negara lain juga. Jadi ketika negara mungkin Indonesia tingkat diskriminasi di Indonesia mungkin tidak membaik atau tidak memburuk gitu. Tapi kalau seluruh dunia tiba-tiba semakin diskriminatif dan Indonesia sendiri nggak berubah, kalau menurut saya itu suatu kemajuan juga karena kita berarti bisa going against the trend. Jadi melihat data set global ini tetap ada peluang untuk melihat juga kemajuan di Indonesia. Dan terkait Mas Zen dan poinnya Mas Kai-Chang juga, banyak sekali diskusi citation dari PPR Suryana. Full disclosure, demikian karena diminta reviewer, jadi harus I had no choice. Tapi yang saya baca dari PPR Suryana ini dan saya setuju dengan, mestinya nggak fully agree dengan papernya, tapi saya pikir saya cukup setuju dengan intisarinya, dalam artian bahwa setelah Soeharto itu situasi politik makin kompleks, nggak ada lagi satu raja besar, yang ada raja-raja kecil. Dan raja-raja kecil ini bukan hanya ada di eksekutif, dia ada di legislatif juga, dan semakin ke sini ada juga di ormas. Dan itu membuat power dari tiap-tiap aktor itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau ada satu raja besar. Dan itu kalau menurut saya sesuatu yang bisa saya setujui gitu, dan karena itu discussion section-nya di paper ini juga lebih fokus kepada bagaimana kompleksitas politik yang semakin rumit itu mempengaruhi state discrimination, societal discrimination, dan religious legislation. Itu Mas Zen, Mbak Sandra, tentang menggabungkan berdasarkan variabel yang di bullet point itu, yes. Variabel yang di bullet point itu dijadikan standar. Basically kita mau sintetik Indonesia itu semirip mungkin dengan Indonesia yang sebenarnya di tiap-tiap variabel yang ada di bullet point itu. Lalu di mana letak informasi tentang authoritarianisme Soeharto itu adanya di Polity 4 level of demokrasi itu. Jelas kita nggak bisa menangkap personality Soeharto di variabel Polity 4 itu, tapi Polity 4 itu mengukur demokrasi dalam artian paling dasarnya. Dia lebih mengukur kayak apakah ada pemilu yang bebas, political rights, demikian. Jadi bahkan belum menyentuh isu minoritas gitu. Jadi lebih ke istilahnya kalau mungkin bahasa beberapa orang demokrasi prosedural gitu. Dan itu basicnya Polity 4 itu. Soeharto ada di situ, authoritarianism Soeharto ada di situ, jelas ada aspek pemerintahan Soeharto yang nggak ada di situ. Tapi harapannya adalah aspek-aspek Soeharto yang tidak tertangkap di Polity 4 itu akan menimbulkan atau akan mempengaruhi variabel-variabel yang lain, dan variabel-variabel yang lain itulah yang di-capture oleh variabel lain di bullet point itu. Jadi logika ini kira-kira demikian. Kemudian pertanyaan lagi, ini Mbak Sandra dan Kai-Chang, hubungan societal discrimination, religious legislation, dan state discrimination. Saya kira poin saya ada dua. State discrimination dan religious legislation itu saya suka banget studinya Elizabeth Pisani dan Michael Buchler tentang gimana politicians selling religious issues as well as buying religious demands dari ormas-ormas. Itu kalau saya setuju bahwa ini nggak ada satu pihak yang murni penjual atau satu pihak murni pembeli. Kalau menurut saya societal discrimination yang secara garis besar menangkap peran ormas yang semakin membesar itu akan mempengaruhi religious legislation.
karena dengan meningkatnya pengaruh sosial ormas-ormas ini, mereka juga akan punya political bargaining power yang semakin besar. Dan ketika politisi mencoba menarik massa, mencoba mendapatkan dukungan, ormas-ormas ini yang udah punya massa, pretty much that will be an obvious choice buat politisi-politisi ini sebagai vote getter. Soal hubungan societal discrimination dengan state discrimination, saya ada paper lain, masih ditulis, tapi pada dasarnya saya juga pakai analisis data Rust Project ini digabungkan dengan analisis dari Pew Religious Freedom Report, dan temuannya adalah ternyata state discrimination itu mempengaruhi societal discrimination. Jadi diskriminasi negara itu membentuk diskriminasi masyarakat dan bukan sebaliknya. Yang membuat, at least berdasarkan analisis data itu, yang membuat masyarakat intoleran itu adalah regulasi yang intoleran dan bukan sebaliknya. Dan itu konsisten data dari Rust dan dari Pew dari tahun 90 sampai 2014. Pew itu dari 2006 sampai 2017. Dua data ini dari tahun 1990 sampai 2017 konsisten bilang bahwa diskriminasi agama itu membuat diskriminasi sosial, lebih daripada diskriminasi sosial membuat diskriminasi negara. Jadi kira-kira hubungannya, berkelindannya tiga variabel itu sejauh yang saya tahu dari analisis dan project riset saya demikian. Terus kemudian gimana kita bisa membantu advokasi lokal? Sebagai orang yang suka mainan data seperti ini, saya kan sangat tertarik untuk melihat gimana kalau kita running sesuatu seperti Indeks Demokrasi Indonesia, tapi pakai coding seperti ini. Jadi Indeks Demokrasi Indonesia mungkin indeks agama dan masyarakat di Indonesia atau sesuatu yang mirip demikian gitu. Jadi kita melihat nilai provinsi-provinsi ini, dan bukan hanya dalam toleransi masyarakat, tapi juga dalam state discrimination, societal discrimination, religious legislation. Buat saya pribadi itu akan menjadi hal yang menarik, bukan cuma buat knowledge, tapi juga buat mungkin membantu kita membuat priority list, mana yang paling kira-kira mana yang paling butuh pertolongan dan mana yang paling bisa ditolong. Mana yang butuh pertolongan adalah provinsi yang nilai toleransi masyarakatnya rendah dan diskriminasinya tinggi. Tapi paling butuh pertolongan bukan berarti paling bisa ditolong juga gitu. Dan ketika resource kita terbatas untuk advokasi beragama, mungkin saya akan sangat tertarik dengar cerita dari teman-teman yang advokasi. Tapi kita mungkin harus decide nih, kira-kira yang daerah apa yang paling bisa ditolong, kabupaten apa yang paling masih ada harapan gitu. Tentunya kita berharap semuanya masih ada harapan, tapi kalau kita harus alokasi resources, kriteria kabupaten-kabupaten apa, provinsi apa yang masih bisa kita buat lebih baik lagi gitu, tanpa harus membuang atau mendedikasikan sebanyak resource yang terbatas. Jadi itu kira-kira respon pendek saya terhadap komentar-komentarnya. Saya kembaliin ke Mas Husni atau Irsyad. Terima kasih, Nathanael. Saya kira sudah cukup tadi ya dari jawabannya terhadap komentar-komentar yang disampaikan oleh panelis tadi. Berikutnya saya akan persilahkan kepada rekan-rekan yang lain untuk memberikan komentar atau tanggapan atau pertanyaan, dan bentuknya juga mungkin tidak harus terpusat ke Nathanael ya, jadi tidak harus bentuknya tanya jawab, tapi kita bisa saling berdiskusi dengan sesama kita, dan harapannya bisa langsung ke poinnya saja supaya lebih banyak orang yang kebagian untuk berkomentar. Waktunya masih ada sekitar setengah jam lagi. Tadi sudah ada Mbak Gita dari PSHK, kemudian Mas Adlin dari Puslitbang Kementerian Agama, dan Pak Martin Sinaga dari STT Jakarta. Silakan Mbak Gita. Halo semuanya, senang sekali mendapatkan undangan dari Badan, mendapat undangan dari Bang Ihsan, dan juga senang karena melihat ada familiar dari teman-teman Pusat Paramadina, ada Bang Ihsan, ada Irsyad, dan ada Aceng juga. Buat Mas Nathanael, kita kayaknya pernah ketemu tahun lalu di FKP di Salemba. Nah, pertanyaan saya singkat aja. Tadi itu data yang dikutip oleh Mas Nathanael mengenai legislasi ya. Karena nature PSHK itu banyak berfokus soal regulasi dan legislasi. Saya ingin tahu, yang pertama, apakah legislasi yang menjadi data di sini hanya peraturan daerah, apakah termasuk juga perkada? Aturan kepala daerah, artinya peraturan dikeluarkan oleh eksekutif daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi-materi yang sifatnya diskriminatif dalam konteks kebebasan beragama banyak yang terselubung gitu sifatnya. Apakah yang yang menjadi data untuk Mas Nathanael ini hanya perda-perda yang spesifik menyebutkan soal syariah, ataukah juga termasuk perda-perda yang misalnya secara implisit itu mengatur soal alkohol 100%, itu perda miras gitu. Perda miras itu implisit sebetulnya itu menunjukkan adanya diskriminasi gitu ya, bahwa sebetulnya perda itu bermotivasi diskriminasi gitu sebetulnya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih kesempatannya, moderator.
Terima kasih Mbak Gita. Berikutnya Pak Adlin, silakan Pak. Bisa dinyalakan dulu suaranya Pak. Iya, ini luar biasa nih. Sejak kita 2017 nulis buku bareng ya, yang toleransi itu, Anda ini sudah nulis banyak artikel ya. Saya ini ngiri juga nih. Saya mungkin sedikit kecewa juga ya, karena Anda tidak mengutip indeks kerukunan umat beragama ya dari Kementerian Agama ya. Tapi nggak apa-apa. Saya merasa ini aja sih, merasa GR aja karena diundang gitu. Mungkin karena saya ketua surveinya, jadi saya diundang gitu. Itu ternyata nggak dikutip, nggak apa-apa sih. Oleh karena itu mungkin secara terbuka saya mau ngajak nulis bareng lah gitu ya. Karena saya tertarik tadi dengan tawaran Mas Nathanael waktu menjawab yang terakhir ya, tentang bagaimana kita menggunakan dataset ini, data yang sudah ada untuk membantu provinsi-provinsi gitu ya di daerah yang punya masalah mengenai religious freedom. Apalagi di zaman COVID-19 ini ya, kita ini nggak bisa ke lapangan gitu untuk nyebarin angket gitu dan sebagainya. Jadi malah kita berpikir untuk bikin online survei gitu, yang which is belum ada ACC dari BOS nih, dari Kementerian Agama. Nah, jadi saya kira ini tawaran, dan saya serius ini Mas Nathanael, untuk bikin indeks kerukunan umat beragama dengan menggunakan data yang sudah ada. Kedua, mungkin karena tadi ada tawaran untuk bagaimana kita melakukan advokasi ya ke masyarakat. Saya kira tawaran dari Mas Jenal tadi bagus. Jadi ada mungkin bagusnya kombinasi data-data etnografis lah di daerah yang bisa memperkaya itu tadi analisis tentang kompleksitasnya ya. Kompleksitasnya masalah diskriminasi sosial di daerah-daerah gitu. Nah, apalagi kalau Anda setuju dengan papernya Aang, ini kebetulan teman angkatan saya di ANU, cuma jurusannya beda, saya antropologi, dia politik, yang melihat memang sekarang setelah Soeharto itu kan ada raja-raja kecil gitu, yang tidak peduli dengan peraturan di pusat. Nah, misalnya peraturan di pusat itu ada Perber ya, peraturan bersama menteri ya, yang sekarang lagi digugat. Kemudian apalagi blasphemy law ya, dan juga fatwa MUI yang mungkin tadi belum dibahas ya. Fatwa MUI itu kan misalnya tidak boleh mengucapkan ucapan selamat hari Natal misalnya dan sebagainya. Nah, jadi saya kira data-data etnografis itu membantu kita untuk itu tadi strategi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan advokasi. Ini pengalaman aja karena kami di lapangan itu problemnya beda-beda ternyata ya. Kita nggak bisa pakai satu pedoman ya, moderasi ya untuk kelompok-kelompok radikal tadi kepada setiap daerah karena motif dan faktor penyebab konflik di daerah itu beda-beda. Nah, yang ketiga begini, ini lebih konseptual. Ini saya kira yang hadir ini kan para pakar ya, bukan publik. Jadi mungkin kita harus sadar, aware bahwa konsep religious freedom di otak para pejabat ya. Ini saya sebut aja ya, Pak Menteri Agama, pejabat-pejabat di Kementerian Agama, mulai dari kepala pusat kerukunan umat beragama dan Kapolres sendiri itu beda-beda, Mas. Bahkan ini saya lagi bikin proyek dengan Mas Diki Sofian, ini stafnya Mas Jenal ini di CRS. Kenapa religious harmony itu lebih kental dibanding religious freedom? Ya, ini mulai dari tingkat elit sampai ke akar rumput. Ini beda sekali nih. Makanya kalau kita baca ini ada paper bagus nih, saya udah share masih ya. Itu Paul Marshall, yaitu menulis tentang the ambiguity of religious freedom in Indonesia. Baru terbit 2016. Jadi kalau kita tidak sepakat dengan definisi religious freedom, saya kira nanti penanganannya juga akan bermasalah. Jadi mungkin kita bisa baca, kita bisa bahas nanti di waktu yang lain kenapa ini ada ambiguitas memahami tentang religious freedom di otak para pengambil kebijakan secara akar. Yang intinya adalah religious freedom adalah minoritas itu harus hormat kepada kelompok mayoritas. Ini bahkan di kalangan NU sendiri, bagaimana dia memahami orang-orang Syiah yang ada di Sampang. Itu artinya harus bertobat, balik ini kembali dari saja. Itu religious freedom yang dipahami oleh orang-orang NU di Sampang. Ini kan berbeda dengan yang dipahami kan. Yang kita pahami kan religious freedom itu Anda tetap Syiah, mati pemikiran. Enggak, Anda harus bertobat jadi NU gitu. Kasarnya begitulah. Jadi ini saya kira harus Pak Adlin. Oke, maaf ya. Ya minta maaf kali. Jadi intinya mungkin kesepakatan tentang itu tadi. Malah mati Pak suaranya. Halo Pak Adlin. Oke, terima kasih. Tadi sempat putus-putus suaranya, tapi mudah-mudahan Nathanael tadi bisa mencatatnya ya. Jadi
ada perbedaan konseptual antara kebebasan beragama dengan harmoni atau kerukunan, bagaimana itu bisa Berikutnya Pak Martin, silakan Pak. Ya, terima kasih. Salam untuk Nathanael dan teman-teman. Mungkin saya nggak terlalu banyak, tapi hendak mengulang apa yang Zainal katakan, bahwa kita udah tahu sebenarnya apa yang disintesa oleh Nathanael. Dan menurut saya, urusannya kalau begitu bukan terlebih sebagai urusan agama, tapi urusan demokrasi kita yang sering disebut iliberal atau yang flow, ya, cacat. Jadi kalau aktor-aktor demokrasi kita lebih giat, mungkin masalah agama lebih hilang, kira-kira begitu kalau menjadi arah isunya. Tapi ada satu hal yang juga saya mau tanya, dan saya mungkin sepakat dengan Ihsan barangkali tentang kebebasan beragama di Indonesia ini lebih pada soal-soal dengan pendekatan etnografis, agak sulit kalau sintetis. Mengapa sulit sintetis? Karena pertanyaan saya begini, agak sedikit pertanyaan yang tidak langsung. Apakah memang yang terjadi di Indonesia ini terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Papua? Jadi poinnya adalah pengalaman pribadi saya baru sadar ada diskriminasi ketika saya pindah ke Jawa. Di Sumatera Utara yang terjadi adalah perlombaan antar agama. Di Papua sebaliknya, Pak. Mayoritas Islam nggak bisa dibayangkan sebagai realitas, tapi sebagai pendatang saja. Jadi menurut saya, bagaimanakah kita bisa juga hasil studi ini bermanfaat bagi daerah-daerah yang katanya Kristen minoritas, tapi pengalaman mereka tidak minoritas. Loh. Di Toraja, di Papua, di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara, nggak ada pengalaman minoritas itu sebenarnya. Apalagi ada legislasi dengan raja kecil, raja kecilnya anggota gereja. Jadi menurut saya, bagaimana agar studi sintetis ini juga punya arti dalam pengertian kita menghadapi konteks yang lebih etnografis sifatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Ya. Nathanael, gimana sebaiknya apa mau tanggapin dulu atau kita kasih kesempatan ke yang lain untuk komentar lagi? Tadi sudah ada Mbak Desi yang angkat tangan, tapi juga sebetulnya beberapa teman yang lain sudah kasih komentar via kolom obrolan, kolom chat. Dan nanti mungkin bisa langsung aja menyampaikan secara langsung komentarnya ya. Kita mulai dari Mbak Desi, silakan Mbak. Terima kasih banyak Mas Moderator. Terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman di pusat, terutama Mas Ihsan atas undangannya. Saya Desi Hanara, saya koordinator terkait isu KBB untuk skopnya di Southeast Asia, se-Asia Tenggara. Untuk tahun ini ada 2 aktivitas yang APHR fokuskan untuk Indonesia. Yang pertama adalah advokasi terhadap RUU KUHP yang bisa kita lihat mengekspansi pasal-pasal terkait penodaan agama. Kita sudah mengadakan konsultasi dengan masyarakat sipil termasuk pusat, dan kita juga sudah mengadakan press conference yang dihadiri oleh Komisi 3 yang memang in charge untuk ngedraft RUU KUHP ini. Yang kedua, kita juga sedang nge-develop report, semacam report tahunan, bukan report tahunan ya, tapi baseline study terkait situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia berdasarkan pada proses UPR. Jadi yang kita lihat itu benar-benar spesifik pada implementation gap-nya yang selama ini tidak banyak di-tackle oleh government kita, dan bagaimana kita melihat peran anggota parlemen untuk memastikan implementation dari UPR recommendation itu. Nah, di sini saya ingin, karena ada banyak sekali teman-teman aktivis dan expert KBB di sini, kita juga ingin meminta pendapat dari teman-teman, apalagi yang kira-kira bisa kita lakukan bersama, yang bisa mensinergikan teman-teman masyarakat sipil, akademisi, dan anggota parlemen, baik di skop nasional ataupun regional parlementarian, karena kita juga member kita dari seluruh negara Asia Tenggara, yang bisa untuk kita gencarkan untuk mengadvokasi isu KBB ini. Yang kedua terkait report yang UPR baseline study tadi, mungkin teman-teman atau pembicara atau Mas Zainal Abidin Bagir bisa punya masukan, Mas Ihsan, Mbak Sandra, masukan untuk bagaimana kami bisa memaksimalkan reporting ini agar benar-benar bisa membantu advokasi kita dan meningkatkan situasi perlindungan KBB di Indonesia. Mungkin demikian saja, Mas. Kasih. Terima kasih, Mbak Desi. Berikutnya mungkin bisa ke Mas Bandri ya. Mas Bandri tadi sudah mengirimkan catatan komentar di kolom chat. Mungkin bisa langsung saja, Mas. Silakan. Terima kasih, Mas Ihsan. Ya. Terima kasih juga kepada pusat dan juga kepada guru-guru saya yang sudah memberikan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam ini. Saya tinggal di Pontianak, mengajar di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kebetulan saat ini
beberapa bulan yang lalu kami dengan CRCS mengadakan penelitian juga tentang demokrasi di Indonesia berkaitan dengan etnis gitu ya. Tapi konteks ketika berbicara tentang kebebasan beragama di Indonesia, konteks Kalbar menurut saya cukup unik karena konteks Kalbar itu antara agama dan etnis itu cukup bergelindan gitu ya. Contohnya ketika kita bicara agama itu diskriminasi agama, di sana juga ada diskriminasi etnis gitu. Apalagi contohnya di Kalimantan Barat ini kalau kita menggunakan istilah dominan etniknya gitu, Melayu dengan Dayak gitu. Ketika bicara tentang Melayu itu, kebiasaan itu memunculkan Melayu itu Islam dan Dayak itu Kristen. Nah, lalu ketika kita kembali ke contohnya perda gitu ya, seperti tadi dikatakan juga satu partisipan itu, bagaimana dengan perda tentang tentang miras gitu ya. Ada beberapa perda contohnya kemudian mengaitkan, contohnya ketika itu perda tentang memunculkan diskriminasi terhadap agama tertentu, tapi kemudian disinyalir juga diskriminasi terhadap etnis gitu ya, etnis yang berkaitan dengan agama tertentu. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana kemudian Pak Nathanael melihat ini konteks Indonesia tadi itu ya? Apakah kemudian ada indikator bahwa diskriminasi etnis juga adalah bagian dari diskriminasi agama gitu ya? Karena apalagi contohnya kalau kita melihat dalam kaitannya dengan agama indigenous religion di Indonesia yang sangat kuat kaitannya dengan contohnya etnis gitu, bahkan sangat banyak gitu ya, dan bisa dikatakan itu mereka sangat minoritas. Jadi etnis bagaimana kemudian dalam penelitian Pak Nathanael ini dilihat ya konteks ini gitu ya. Kepada mereka yang indigenous religion di Indonesia itu tidak hanya state, tiga-tiganya kena gitu, societal discrimination, legislation juga state discrimination. Bagaimana ini dilihat gitu? Walaupun kemudian Pak Jen tadi melihat ada kemajuan, menurut saya belum terlihat jelas tadi. Mungkin saya kurang tangkap di segala macam gitu, tapi perlu dilihat keterhubungan antar etnis dan agama dalam penelitian ini. Terima kasih, Mas Irsad. Terima kasih, Mas Bandri. Saya kira satu lagi masih ada kesempatan untuk komentar sebelum ke Nathanael lagi. Tadi Mas Firdaus Mubarik sudah mengirimkan catatannya juga. Bisa disampaikan langsung, Mas Daus? Oke. Ya, silakan. Selamat malam, Mas Nathanael. Dulu saya Mas Nathanael bikin pamflet zaman masih muda, zaman SD gitu. Nah, oke, saya sudah chat gitu kan bahwa menurut saya tidak bilang kelemahan ya, tapi perbedaan banyak riset termasuk riset ini memandang isu agama itu dari luar. Sementara saya sendiri sebagai penyintas itu lebih melihat sesuatu dari dalam ya, sehingga selalu ada disparitas antara kejadian dengan apa yang kita lihat dampak terhadap komunitas. Saya sepakat bahwa setelah Orba selesai itu banyak sekali insiden, banyak sekali kejadian sehingga muncul banyak sekali report-report soal isu kebebasan beragama. Tetapi sebenarnya kalau melihat cara dampak pada komunitas tidak ada perbedaan yang berarti antara sebelum Soeharto dengan setelah Soeharto. Yang berbeda pertama adalah hanya pada shifting siapa korbannya dan siapa kelompok rentannya, gitu kan. Yang kedua, memang yang disepakati bahwa ada peluang demokratisasi ini dan juga desentralisasi kemudian membuka peluang bagi kontestasi termasuk buat kelompok minoritas agama ya untuk ikut dalam posisi politik untuk memperbaiki hak. Ya contohnya sekarang yang muncul ya teman-teman penghayat yang sebenarnya punya progres cukup baik karena mereka mengumpulkan sumber daya dan berkonsultasi secara politik dan secara hukum untuk memperbaiki hak-haknya. Saya rasa itu yang saya belum saya coba download ras data cuma saya belum tidak berhasil menganalisanya gitu. Saya jadi tidak tahu bagaimana kemudian ras ataukah data-data yang lain ini kemudian bisa mengcapture sudut pandang ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Daus. Satu lagi tadi ada susulan dari Mas Gede. Mas Gede, silakan. Terima kasih, Mas Irsyad. Dan buat Nathanael, cuma mau sharing informasi. Tadi usulnya itu saya suka sekali untuk bikin indeks toleransi masyarakat, tapi yang khusus berbagai daerah di Indonesia. Jadi bisa capture level subnasional. Dan terkait pertanyaannya Mbak Gita juga soal detail-detail legislasi di level daerah, yang mana saja yang sudah diindeks oleh Religion and State Dataset-nya Jonathan Fox. Saya rasa itu salah satu improvement buat Religion and State Dataset-nya Jonathan Fox, karena di appendix itu kita tidak diberikan informasi di negara tertentu peraturan mana saja yang sudah berhasil mereka indeks gitu loh. Jadi mereka cuma kasih skor 0-1 untuk present sama absence, atau kalau untuk severity 1-3 kan skornya seperti itu. Jadi kalau kita punya detail, 1 itu presence tapi spesifik lagi legislasi apa gitu. Kebetulan saya juga ngoprek untuk data Indonesia itu kadang harus cari sendiri. Ketika mereka bilang umpamanya variabel MX01 gitu, mereka bilang ada, itu spesifiknya legislasi apa tahun berapa itu. Jadi itu kalau buat kita nanti kan berguna sekali. Nah, informasi yang saya tahu yang punya data set untuk seluruh Indonesia itu ya
Michael Bueller sama Dani Mutada, paper yang difusi itu mereka punya dataset dan biasanya Mas Dani mau bagi gitu loh kalau kita minta langsung ke dia. Kemarin saya minta data untuk Kalimantan Selatan itu Mas Dani bagi. Kalau sekarang kita minta semua mungkin Mas Daninya mau kasih semua dataset untuk bikin indeks toleransi daerah. Kira-kira itu. Selamat buat artikelnya. Untuk anak political science ini excellent. Jadi mungkin sharing sedikit ya. Dari tadi banyak yang kritis. Saya mau bela papernya Nathanael. Kenapa ini keren sekali gitu. Kalau pertanyaannya soal hukum sebab akibat, di political science dan social science itu umumnya kan mau mencari jawaban buat problem utama gitu loh. Kita mau cari unit yang mirip dengan unit yang kita teliti biar bisa dikasih treatment. Tapi kenyataannya kan nggak ada dua Indonesia. Nah, synthetic method ini bisa dibilang gold standard, dan Nathanael ahli di experimental methods ini. Jadi klaim yang paling sahih sekarang itu kita bisa bilang kejatuhan Soeharto itu benar punya efek gitu untuk religious freedom di Indonesia. Tapi yang menarik, efeknya itu uneven. Religious legislature-nya jadi naik sama societal discrimination, tapi kenapa state discrimination itu malah nggak naik gitu. Dan saya rasa papernya Nathanael memang nggak bahas itu fokus. Itu PR bagi kita yang meneliti lebih lanjut gitu. Kira-kira kenapa efeknya uneven, tapi yang jelas itu ngefek. Kita bisa firmly believe karena method ini sangat bagus dan novel. Terakhir itu Pepinski pakai method ini 2011, kalau nggak salah ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ide. Kita ada sekitar 6 menit lagi untuk kasih waktu buat Nathanael menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan mungkin juga kalau masih ada waktu, beberapa panelis tadi, Mas Sandra, Mas Jain, Pak Ihsan juga bisa kasih komentar tambahan ya. Mas Sandra sudah pamit duluan karena ada kegiatan lain, tapi tadi sudah mengirimkan juga catatan di kolom chat. Silakan Nathanael. Oke, makasih banyak pertanyaannya dan informasinya dan sharingnya. Saya jadi belajar banyak juga. Saya mulai dari Mbak Gita. Ya, kita pernah ketemu bener di UI. Happy to have you here. Pertanyaannya tadi kan ras ini dia melihat perda saja atau juga perkada yang lainnya ya. That's a good question. Yang saya tahu adalah ras ini mendefinisikan, membasiskan state discrimination dia berdasarkan pertama peraturan yang bersifat nasional. Kedua, kalaupun ada peraturan yang tidak bersifat nasional, itu akan dihitung kalau banyak daerah yang punya peraturan itu gitu. Tapi kayak Gede tadi bilang, kita nggak tahu nih, karena dia juga nggak disclose apa aja yang dipakai untuk basisnya tiap-tiap indikator gitu. Banyak aturan terselubung, yes. Dan kalau menurut saya ini salah satu, dari tadi saya membela dataset, tapi di sini saya akan bilang bahwa salah satu kelemahan ras ini adalah karena dia tidak menurunkan tim ke lapangan, dia mengandalkan laporan-laporan dari orang yang sudah membuat laporan dari LSM, laporan akademik, laporan dari Kedubes Amerika. Peraturan-peraturan yang terselubung ini, selama ada yang melaporkan tentang peraturan itu, selama ada yang komplain, akan tercatat di data ras. Tapi kalau ternyata peraturan terselubungnya going under the radar, nggak ada orang yang tahu karena saking terselubungnya, dia nggak akan tercatat juga. Jadi, karena mereka nggak nurunin tim ke lapangan ke tiap-tiap negara, itu sesuatu yang bisa jadi emang miss. Saya skip komentarnya Mas Adlin dulu, nanti gabungin sama komentar Gede. Pak Martin, masalah demokrasi kita float, salah satu yang menarik dari temuannya, dari Project Ras ini adalah dia menemukan nggak ada itu negara yang fully separate, nggak ada itu negara yang total memisahkan agama dan negara. Bahkan negara-negara Eropa, mereka punya regulasi tentang agama. Di Jerman ada church tax, pajak gereja. Dan Scandinavian countries, basically they're Christian countries. Mereka cuma nggak menunjukkan itu aja, tapi banyak peraturan yang menurut standar ras ini adalah suatu blending antara agama dan negara. Jadi menariknya ras ini adalah ini dia juga menunjukkan bahwa negara barat itu sekular itu suatu mitos, dalam artian bahwa nggak ada negara yang 100% sekular sampai benar-benar netral dan absen dalam religious affairs gitu loh. Itu menarik kalau misalnya kita mau melihat ras ini, dan apakah itu suatu blending demikian menunjukkan ketidaksempurnaan demokrasi, itu kita bisa diskusi di forum lain, tapi kira-kira demikian. Bahkan demokrasi itu ternyata banyak yang masih main-main dengan agama, bahkan Eropa Barat sekalipun. Tentang perlunya pendekatan etnografi, ini terkait juga dengan Firdaus lagi. Halo Firdaus, happy to have you here as well. Ketemu lagi setelah sekian tahun. Saya setuju sekali dengan perlunya pendekatan etnografi. Kalau menurut saya, lagi-lagi, saya kira dua-duanya perlu. Saya lebih ke orang kuantitatif, tapi kuantitatif itu kayak kita ngelihat potret, kita ngeliat bumi dari International Space Station. Etnografi itu kita melihat bumi dengan hidup di buminya sendiri, akan terasa bedanya. Tapi
etnografi akan sulit juga memberikan gambaran bahwa bumi itu bulat, bahwa bumi itu a little blue dot in the space. Kalau kita bisa melakukan dua itu, kalau menurut saya akan mendapatkan gambar yang lebih jelas lagi. Dan sharing aja, salah satu paper saya sekarang adalah menggabungkan synthetic control method ini untuk mengenali efek Arab Uprising, Arab Spring terhadap diskriminasi minoritas di Middle East. Dan itu saya menggabungkan synthetic control method, saya kerja dengan teman saya, sosiolog, saya provide analisis data kuantitatifnya dan dia provide data etnografisnya. Jadi dia melakukan ethnographic study dengan Egyptian Coptic, orang Kristen Coptic di Mesir. Hasilnya sama, bahwa Arab Uprising itu ternyata membawa efek buruk terhadap diskriminasi minoritas. Ketika habis Arab Uprising itu minoritas justru semakin terdiskriminasi, dan hal ini ditunjukkan oleh analisis kuantitatif saya dan ethnographic study teman saya. Kalau menurut saya itu akan menjadi evidence yang lebih persuasif dibandingkan hanya ethnographic atau hanya statistik. Itu juga terkait dengan komentar Firdaus bahwa nggak ada sudut pandang dari minoritas itu sendiri. Setuju sekali. Tapi yang menarik lagi dari dataset RAS ini adalah dia ada subset datasetnya yang fokus ke diskriminasi terhadap minority group tertentu. Jadi ada dataset yang fokus ke diskriminasi terhadap Kristen, terhadap Yahudi, terhadap Syiah. Itu nanti bisa dilihat di masing-masing negara, dan itu sesuatu yang menarik buat dianalisis juga kalau menarik, dan dia juga bisa download gratis. Ada evaluasi diskusi in progress. Oke, I kind of distracted. Mas Subandri, diskriminasi etnis, bagaimana ketika diskriminasi etnis itu campur baur dengan diskriminasi agama? Itu bisa jadi salah satu kelemahan RAS Project, karena dia hanya capture selama ada unsur agamanya, hampir pasti dia akan, selama ada unsur agamanya, kemungkinannya lebih tinggi kalau dia akan ke-capture oleh RAS Project ini. Tapi ketika lebih dominan diskriminasi etnisnya dan organisasi-organisasi pegiat HAM, akademik, dan LSM nggak menggambarkan diskriminasi itu sebagai diskriminasi yang berbau agama, tapi lebih fokus kepada etnis, maka dia nggak akan tercatat di RAS Project ini. Lagi-lagi karena dia nggak turun ke lapangan dan mengandalkan laporan dari pihak-pihak yang sudah ada gitu. Terus terakhir, Mas Adlin, nggak ngutip indeks kegemukan umat beragama karena studinya nggak spesifik fokus ke toleransi atau opini publik. Jadi saya coba membatasi, yang saya kutip hanya laporan kebebasan beragama yang tidak berbasis survei. Tapi nanti kalau saya nulis paper pasti saya akan cite itu kalau pakai survei. 2 komen lagi, 1 komen tentang pemahaman kebebasan beragama pejabat yang beda-beda. Itu kalau menurut saya akan menarik banget buat diteliti. Saya ingat banget ketika dulu sama teman-teman pusat ngerjain riset tahun 2000, saya lupa 2000 berapa, tapi udah lama banget sebelum saya ke US, 2008 ya, kontroversi gereja. Pokoknya waktu masih muda, itu kita interview gereja-gereja yang berhasil menyelesaikan masalahnya, gereja-gereja yang tadinya menghadapi tantangan tapi nggak berhasil menyelesaikan tantangannya, dan ternyata banyak strategi mereka itu yang mengandalkan bukan pendekatan legal formal tapi pendekatan personal, pendekatan ke masyarakat. Jadi ada yang nyumbang ambulan, ada yang bikin klinik kesehatan tiap minggu gitu. Intinya meminimalisir konflik dengan cara, kalau pejabat kita bilang, mengedepankan religious harmony. Cara yang beberapa orang kan bilang lebih submisif gitu. Tapi kan religious harmony itu kita bisa dapat harmoni kalau nggak ada konflik. Tapi kan nggak ada konflik bisa berarti bahwa yang mayoritas mendominasi minoritas, itu pun nggak ada konflik gitu. Tapi itu bukan kehidupan beragama yang kita mau. At least itu bukan kehidupan beragama yang kita mau. Kita mau kehidupan beragama yang equal gitu kan. Dan bagaimana mengkomunikasikan konsepsi equal ini ke pejabat yang orientasinya adalah harmoni, atau dalam artian meminimalisir konflik, bahkan ketika minoritas dirugikan sekalipun, nggak apa-apa, yang penting konfliknya nggak kejadian, harmoninya tetap kelihatan. Itu menurut saya akan menarik banget untuk diteliti dan untuk dijadikan bahan advokasi atau informing our advocation. Terakhir, kolaborasi. Yes, Mas Ledin, sayangnya data RAS ini, dia nggak ada data tiap provinsi Indonesia, jadi datanya masih Indonesia compare ke negara lain. Tapi kalau tadi bilang kita bisa minta data tentang perda-perda tiap daerah, kita bisa bikin indeks kita sendiri di Indonesia membandingkan provinsi-provinsi di Indonesia, pakai codingnya RAS, tapi pakai datanya Buchler dan teman-teman. Itu kalau menurut saya bisa jadi project yang menarik. Ya, sekian gitu komentar saya buat masukan dan. Oke, terima kasih Nathanael. Saya mau tanya dulu ke beberapa panelis tadi, Pak Zain dan Pak Ihsan, apakah ada komentar tambahan? Sedikit aja kalau boleh. Ya, sedikit aja, Mas. Ya, yang pertama tadi, ya, yang tadi juga disampaikan oleh
Bandri. Saya kira akan menarik dan saya sebut sedikit ya soal tadi kalau Bandri menyampaikan soal antara agama dan etnis. Saya kira itu salah satu persoalannya memang kalau tadi saya di komentar saya bicara soal isu konseptual kebebasan beragama, evolusinya dan sebagainya. Saya kira sebagiannya itu terkait dengan politik pengetahuannya juga. Maksud saya sekarang ini isu religious freedom ini memang ya makin penting, bukan cuma PBB tapi Amerika yang punya USCIRF, lalu negara-negara Eropa, Kanada, segala macam masing-masing punya kantor-kantor religious freedom. Itu mungkin akan menarik kalau beyond ini ya, ini bukan research-nya sendiri, tapi menilai secara konsep bagaimana kebebasan beragama itu berevolusi secara konseptualnya dan kemudian dipakai jadi instrumen dan sebagainya, itu akan sangat menarik. Lalu yang kedua, tapi mungkin bukan kerjaannya political science ya, saya nggak tahu juga. Yang kedua, saya masih ya berharap bagaimana research Nathaniel yang saya kira luar biasa, presisi, memanfaatkan data yang panjang segala macam ini, terlepas mungkin ada beberapa kelemahan, tapi bagaimana ini bisa membantu model-model laporan kebebasan beragama yang masih cukup sering dikeluarkan di sini. Hampir tiap tahun ada laporan seperti itu. Bisa nggak sih mereka mengambil manfaat dari misalnya ras? Ras ini kan juga, saya nggak tahu, mereka kayaknya nggak tiap tahun itu ya. Jadi ada dataset keluar sekarang, lalu nanti kapan mungkin akan keluar lagi. Tapi saya nggak tahu apakah ada peluang untuk memanfaatkan itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Zen. Pak Ihsan, ada komentar tambahan? Kalau ada sedikit aja titipan buat Nathaniel ya. Dalam penjelasan dia diskusi itu mengenai demokrasi yang setelah kejatuhan Soeharto yang pada implikasinya malah memperburuk gitu kira-kira ya. Jawaban Nathaniel adalah enggak, tapi kalau memang lebih bagus di masa Pak Harto, tapi kan kita kehilangan kebebasan berekspresi dan sebagainya gitu ya. Nah, saya mau mengganggu Nathaniel ini. Jangan-jangan yang ditanya sama orang-orang itu memang bukan kebebasan dia untuk berbicara, kebebasan dia untuk ngapain gitu ya, tetapi yang penting buat orang-orang itu adalah kebebasan dia untuk beribadah di gereja. Gua nggak peduli itu yang lain-lain. Nah, dalam hal itu, buat orang yang identitas agamanya itu defining his or her own identities, yang lain-lain, jangan-jangan lebih berguna rezim yang otoritarian. Gimana itu jawabnya? Terima kasih, Pak Ihsan. Kalau nggak salah di papernya Nathaniel juga cerita sedikit soal itu ya. Apakah artinya seperti itu? Mendingan kita otoriter aja atau ya ini proses belajar demokrasi kita gitu. Saya kira banyak agenda yang dihasilkan dari diskusi ini. Tadi ada beberapa agenda riset yang bisa ditindaklanjuti, baik riset-riset kuantitatif, melanjutkan dataset yang sudah ada, maupun riset-riset yang lebih ke konseptual dan lebih etnografis ya, yang dibawa. Dan tadi Nathaniel sudah menjelaskan bahwa ya itu bisa saling melengkapi aja sih, nggak harus dipertentangkan. Dan mungkin manfaatnya atau memudahkan enggaknya terhadap advokasi belum kelihatan sekarang gitu. Tapi kalau nanti itu udah ada, mestinya tadi Nathaniel bilang itu akan bisa membantu membuat semacam daftar prioritas yang apalagi dengan keterbatasan sumber daya kita itu bisa membantu kita membuat prioritas dalam melakukan advokasi. Saya kira secara informal diskusi kita perlu kita sudahi dulu, tapi setelah ini masih ada beberapa untuk kita saling menyapa dan meninggalkan komentar saya kira. Terus ada juga polling di sini yang bisa diisi. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah bergabung di sini. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Mungkin saya serahkan kembali ke Mas Husni. Oke, terima kasih Irsyad sudah memimpin jalannya diskusi. Terima kasih Nathaniel, terima kasih para panelis, terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan luncurkan polling ya, mohon diisi. Ini polling kecil untuk evaluasi proses aja. Jadi nanti kalau kita bikin diskusi lagi, apakah bisa dilakukan atau enggak, mohon diklik paling 4 pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Maksudnya kami akan undang lagi. Siapa tahu Bapak Ibu masih tertarik. Kita akan, jika ada artikel-artikel yang menarik untuk kita diskusi yang terkait dengan ini, kita akan selenggarakan yang seperti Irsyad bilang reguler, entah 2 minggu, entah 4 minggu. Tapi yang jelas kita akan terus lakukan ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon untuk mengisi pollingnya. Terus nanti kami panitia akan unmute teman-teman sekalian untuk saling menyapa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.